Mungkin kita revisi dulu, penyebutannya bukan QRIS, tapi Kris. Kenapa? Oh, BI sendiri Kris. Kris. Apa ini QRIS? Emangnya QRIS Dayanti? Weh. Dengan menggunakan Kris yang disupport oleh GPN ini kan berarti nggak ada lagi ketergantungan dengan switching keluar. Fee-nya itu kalau kita lihat ya 0,7% itu dari. Tapi itu secara regulasi sebenarnya melanggar ya? Secara regulasi kan dia itu PJP tidak berizin dong artinya. Gimana kalau caranya aku ngisi bayar 100.000, aku tipsnya minus 50.000. Nah, berarti kan yang terbayar 50.000 dong. Nah, yang kayak gini kan sebenarnya yang mengamankan adalah developernya. Halo Sobat Kompor, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Kan nontonnya nggak tahu kapan. Iya. Nah, Salam kompor. salam kompor. Kali ini bersama saya Parlin dan Didin. Om Didin bersama Om Tintin, sang dosen cybersecurity. Kita lokasinya di Kedoya kali ini. Kita mau bicarakan tentang QRIS, Oh ya, topik yang sekarang lagi hot oleh hot ya, Uncle Sam punya presiden sekarang si Trump. Mr. Trump. Kita persilakan Om Tintin dulu untuk memperkenalkan diri dan backgroundnya kenapa hingga berkecimpung mungkin di dunia IT dan juga Security QRIS terutama QRIS ya. dan security nantinya. Kenalkan, saya Tintin, itu nama komunitas saya. Saya biasanya suka dengar-dengar di beberapa channel, di beberapa WhatsApp group dan komunikasi di komunitas. Memang namanya saya Tintin. Kemudian saya dosen memang. Beberapa waktu yang lalu memang dosen tentang cyber security di salah satu kampus swasta di Tangerang. Cuman sekarang saya hanya mengajar. Kayaknya satu kampus kita. Satu kampus, betul. Ketahuan dong mau ngajar di mana. Iya. Sekarang cuma ngajar tentang blockchain, karena blockchain terkait dengan payment system, kemudian memang ada kaitannya dengan nanti topik yang kita bahas. Jadi saya juga kaitannya nanti dengan kriptografi atau kemudian dengan keamanan sistem. Saya juga memang passionnya memang di situ, di cyber security. Jadi nanti kita bisa kaitkan semua tadi di satu topik dengan streamline yang benar. Nah, kita sebelum mulai ke QRIS mungkin ada ceritanya dulu nih. QRIS itu sebenarnya kan QR versi Indonesia gitu ya, Betul, kurang betul. lebihnya. Atau QR code Indonesian Standard ya. Kalau jadi Yes. sebenarnya itu kan QR code karena dipakai di Indonesia dan distandarkan Indonesia menjadi QR code Indonesia Standard. Jadi Iya. disingkatnya QRIS. Sobat kompor yang ingin lebih mendalam tentang ya latar belakang atau sejarah dari QRIS bisa nonton video kita yang satunya. Nah, bagaimana itu ceritanya QR code ini menjadi QRIS sehingga dipakai di Indonesia gitu ya? Oke. Mungkin kita revisi dulu, penyebutannya bukan QRIS, tapi Kris. Kenapa? Oh, BI Kris. sendiri Kris. Oh, Karena Kris ya. dulu itu kan kalau ngobrol sama teman-teman yang di BI itu dibilang, apa ini QRIS? Emangnya QRIS Dayanti? Wes. Bukan QRIS Dayanti, Kris Dayanti. Emang ayam crispy? Ya. Bukan ayam crispy. Oke. Demikian juga Kris. Jadi Jadi di Indonesia kan ya. Jadi Ya, Kris. dalam kesempatan ini kita membenarkan lagi ya Oh, berarti Kris ya yang benar. Kris. pronunciation yang benar Kris gitu. Tapi bukan keris ya. Bukan, memang sengaja dibuat se-Indonesia mungkin, makanya QRIS dibaca Kris kayak senjata. Oh, kayak keris. Tradisional. Oke. Maka Tapi dibenar pronunciation-nya dipersingkat ya. Jadi Om Didin jangan panggil QRIS, jangan nyebut QRIS lagi nanti. Ya itu kan Nanti QRIS Dayanti. kan sudah terbiasa ke Inggris gitu ya. Inggris. Harusnya QRIS. QRIS ya. QRIS. Baik. Nah, Oke. kalau kita lihat dari formatnya, itu kan sebenarnya bukan format buatan Indonesia, bukan format buatan Bank Indonesia, tapi itu mengadopsi dari, kalau misalnya nyebutnya apa teman-teman audiens? Sobat Kompor. Sobat Sobat Kompor. Kompor. Oke. Ya, Sobat Kompor. Sobat Kompor, saya regulatornya berarti. Oh, bukan. Enggak sama. Kayaknya pipanya kan. Selangnya kan. Enggak, gasnya. Gas ya, betul. Kita cuma pemantik Yang api. Pematiknya doang. Baik. Nah, kalau dari formatnya sendiri itu sebenarnya Kris itu bukan format yang buat-buatan Indonesia, tapi dia mengadopsi dari IMVICO. Silakan visit di websitenya IMVICO. Dari situ nanti cari format QR. QR khusus dengan payment code. Dari situ teman-teman di Bank Indonesia dan kerjasama dengan beberapa prinsipal lokal itu membuat format namanya QRIS. Jadi formatnya itu bukan link ya. Jadi dulu pernah ada salah satu
YouTuber atau TikToker bilang Kris itu adalah link, bukan. Kris itu adalah formatnya TLV. Ada tag, ada length, ada value. Jadi TLV itu format standar yang kita gunakan. Jadi kalau nge-scan-nya di kamera, ya nggak bakal bisa kebaca. Dia harus buka aplikasi yang namanya Kris Issuer. Berarti kayak, boleh nyebut mereka nih? Hah? Produk-produk boleh aja, ya, boleh kayak aja. kalau misalnya pakai GoPay atau pakai aplikasi apa bank, pakai OVO itu namanya Kris Issuer. Jadi dia sumber duitnya dari situ. Kalau di scan baru tahu isinya apa. Nah, dulu kan sebelum ada Kris ini, kalau masih ingat dulu ada papan banyak tuh. Kalau misalnya mau belanja ada QR dari OVO, Iya. QR dari GoPay, Ya, QR dari untuk berlaku masing-masing. ya, beragam masing-masing. Jadi kalau iseng nekat di scan, pakai apa Pak? Pakai OVO misalnya, kita nyebut merek aja nih. Pakai OVO. Oh ternyata OVO lagi nggak punya duit nih. Oh, yang ada pakai GoPay, di scan, ya nggak bisa dibaca. Formatnya beda-beda. Ada yang kalau kita ngomong teknis, ada yang JSON, kalau ada yang namanya beneran format yang fixed length. Nah dengan adanya QRIS ini distandardisasikan menjadi sebuah QR yang bisa dibaca. Siapapun yang akan mengaku dirinya ada support Kris, dia akan menjadi patuh dengan yang namanya format-format tadi. Jadi itu sebabnya kenapa Itu yang logo dijadikan QR. standar ya. Iya, jadi standar itu messaging formatnya. Nah, kalau misalnya zaman dulu belum ada format standar, orang suka-suka sendiri. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang pakai format JSON, dan itu pasar beda-beda. Nah, dengan adanya Kris standar ini, QRIS ini, standarnya sudah pasti ini yang mau dipakai. Tag ini nunjukin nama merchant, tag ini nunjukin lokasi, tag ini nunjukin kode pos. Bahkan ada kode pos juga di situ. Oh, oke. Kemudian dari situ juga bisa ngasih tahu, oh ini dia di-generate oleh dynamic, yang kalau sekarang istilahnya kan ada pos yang bisa nyetak atau yang static. Kemudian ada lagi yang namanya, oh mau ngasih tips apa enggak, bisa Ya, begitu tuh. ada nilainya ya. Ada nilainya. Ada yang, oh saya ngisi nilai berapa? Oh 320.100, kita ngisi 400.000, ya nggak bisa. Harus fix dengan dia, atau kalau salah 0, kurang 0. Nah, itu yang nanti kita bahas lagi kenapa ada. Kecuali yang dibalik yang kita ngisi sendiri nominalnya ya. Nah, Bisa kita. itu belum masuk. Nanti kita, Oh, belum masuk. kalau biasa kita scan itu namanya Kris MPN. Oh. Merchant Present Mode. Jadi merchant yang nunjukin QR. Iya. Kalau satu lagi ada namanya format Kris yang namanya CPM, Customer Present Mode. CPM dengan MPM formatnya beda. Nanti kita bicarakan security-nya nanti di Meskipun belakang. penampakannya sama ya. Penampakannya sama-sama pasti QR dong. Iya. Kan ada yang kotak 3 di pojok, gitu, Iya. tapi isinya beda. Jadi mungkin kenapa kok ada yang mengasosiasikan dengan link, karena memang QR code yang kita bahas Ya. di video yang sebelumnya itu kan memang awalnya dipakai untuk salah satunya untuk link ya. Ya, ya. Ada yang dipakai untuk tiket, ada yang dipakai untuk link ke aplikasi website, dari ya. QR code-nya. Ya, Kebetulan dan ini sekarang juga payment masih banyak di masih restoran-restoran banyak. Ya. dipakai QR yang dipakai Ya untuk bahkan Untuk untuk menu malah. Ya, untuk Untuk menu. menu. Ya. Sebenarnya Kalau itu ini- juga kalau ini yang short- sekarang shortening. spesifik yang standar untuk payment ya. Ya, QRS. Ini standar payment. Tadi ada standar apa yang dipakai yang oleh BI tadi? Itu IMVCO. Jadi yang ngeluarin malah IMV. IMV itu kayak apa ya? Kalau sekarang namanya IMV itu dulu ada singkatannya Euro apa ya? Saya lupa. M-nya Mastercard, V-nya Visa. Jadi itu forum mereka sendiri yang buat. Jadi kalau misalnya dibilang, oh ini formatnya BI, bukan, itu tentang internasional. Itu sebabnya nanti kita bisa bahas bahwa kenapa bisa nge-scan di sesama berbagai issuer di Indonesia, atau bahkan ke luar negeri juga bisa. Karena formatnya bukan buatan BI, tapi buatannya luar. Standar. Standar internasional. juga. Internasional ya. Nanti mungkin akan diskusi. Nanti kita di ujung, biar Iya. selalu pantengin terus sampai ujung aja. Iya, iya. Oh betul. Ya, Jadi ya, ya. Jangan potong tengah-tengah, ya. yang jelas di pembahasan ini kan kita berarti udah jelas ya bahwa kode QR itu merepresentasikan sejumlah elemen tadi ya. Yes, yes. Jadi ada elemen identitasnya, lokasi, bahkan ada kode pos, dan kemudian nilai dari transaksi itu sendiri. Mengenai security-nya juga, apakah itu kan binary sebenarnya kan? Teks dia sebenarnya. Kalau dari MPN, kalau CPM binary. Oh, kalau CPM binary. Iya. Jadi kode yang ada hitam putihnya itu bukan binary. Oh, ini kalau diterjemahkan secara mata handphone, handphone ya, itu jadi binary. 01, ya. Itu binary ya. Binary. Nah, sebenarnya setelah dibaca masih encrypted atau Kalau explain dia? kalau kita lihat yang di format MPN itu kan teks.
Jadi semuanya bisa dibaca. Kalau CPM itu saya pernah nge-scan sendiri, ini kok formatnya aneh ya. Ternyata itu harus di decode dulu. Aplikasi dia Iya. untuk Jadi dia formatnya base 64 formatnya menurut saya. format encode itu kalau nggak Iya. salah. Nah, ya, makanya Seperti ah, kayak ada ketika di website. mungkin ya. nanti di belakang kita bisa bahas masalah security juga. Baik. Maksudnya teknologi di belakangnya sebenarnya nggak beda dengan tampilan QR lain. random ketika yang ada di website itu loh. Ya. Ya. Nah, kembali tadi QR hingga menjadi kris. Betul, Chris. Wah, udah langsung nyambung. Langsung Chris. nyambung. Kalau mau, soalnya Nggak pakai saya ikutin. Kalau baca pelan-pelan, QRIS tadi. Ya itu QRIS. repot karena ke Inggris itu. Nah, tadi sampai di mana tadi udah ceritanya udah sampai pemakaian tadi ya? Belum. Belum ada jenisnya dulu. Jadi format QR itu apa dan kenapa standar dari mana diambil. Baru situ dulu kita. Sebagai pembuka dulu nih ceritanya. Iya. Nah, saya- Sehingga menjadi curious ya sekarang ya. Nah, tadi udah diceritakan sampai curious. Nah, bagaimana curious ini bekerja sebenarnya? Chris, bukan Chris. Chris. Baru sadarnya udah lupa. Aduh. Untuk ada tukang ingat. Kartu kuning. Yellow card. Nah, bagaimana si Chris ini bekerja dan siapa aja sih penyelenggaranya yang Pihak-pihak yang terkait mungkin. Terkait, begitu ya. ya. Nah, mungkin makanya kita tarik lagi. Kris itu kan sebenarnya cuma di bagian bawah dari ada yang lebih gede lagi. Itu namanya gerbang pembayaran nasional sebenarnya. Kenapa? Ya, GPN. Oh, jadi Chris ini adalah interface dari GPN gitu ya. Dia menggunakan switchingnya yang dipayungi oleh GPN. Oh, Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita kan ngelihat issuer dari merek, katakanlah saya nggak tahu siapa kemana ya, kita katakanlah issuer X misalnya, aplikasi Issuer scan ini yang QR. menerbitkan. Issuer tuh yang ini, yang nge-scan Oh, yang aplikasinya. nge-scan, Jadi yang kalau nge-scan. boleh sebutin langsung aja, misalnya kayak GoPay itu yang nge-scan aplikasinya, Iya. kemudian OVO aplikasinya, itu kita nyebutnya issuernya. Jadi ketika dia scan, ada duitnya, nah itu sumber duitnya itu dari issuer. Acquire itu yang mencetak si logo, Kodenya. kode yang QR code-nya yang di merchant-merchant itu. itu acquire itu berarti si GPN itu tadi. Nah, acquire itu ada banyak juga. Kalau misalnya kita lihat beberapa format, mungkin kita tarik dulu ke proses dulu kali ya. Jadi ketika ada merchant atau warung, kemarin saya ngelihat beli gorengan, itu kan 3.000 ya. Pas saya lihat, Pak, 3.000 Pak, bisa pakai kris Pak? Bisa. Saya pikir, wah apik, 3.000 bisa pakai kris. Zaman dulu pakai Visa lah, kenanya berapa? Bisa masuk kan pakai debit. Itu dibahas lah. Iya nanti. Nah, ketika kita nge-scan di situ, itu kan sebenarnya yang terjadi adalah sumber duit. Misalnya katakanlah kita nge-scan-nya OVO, kemudian stiker kris itu kan ada penerbit di bawahnya, ada kode 9360, kalau misalnya GoPay 914. Nah, itu berarti GoPay. Kalau 9360 itu 360 tuh maksudnya kode internasional 3 digit untuk Indonesia. Jadi kalau 360 itu bisa IDR, mata uangnya, bisa juga nama country code. Jadi di situ kelihatan, oh 9360 ini berarti Indonesia. Kemudian 008 itu berarti kodenya Mandiri. Kemudian kalau misalnya 914 itu katakanlah dia GoPay. Jadi ketika yang dicetak itu ada logo gerbangnya, itu ada logo segala macam, di bawah itu tulisan tuh NMS namanya 9360 008. Itu berarti yang mencetaknya berarti acquire-nya itu adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri. Kalau saya makainya GoPay, kadang-kadang saya nggak tahu GoPay switchingnya kemana nih. Saya juga bukan orang yang sana. Ketika di scan, ini kan terjadi, katakanlah dia bukan Mandiri nih, katakanlah dia rekeningnya rekening di yang lain. Jadi ketika dia mau nyebrang dari yang non Mandiri ke Mandiri, dia butuh dilempar ke switching. Ya. Switchingnya barulah kita lari ke GPN. Nah, GPN itu sebenarnya kan gerbang pembayaran nasional yang dibuat memang untuk membuat local transaction itu jadi nggak perlu di switch keluar. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau bicara namanya hegemoni switching company yang dari luar tadi, misalnya kita bilangnya Visa dan Master, ini nggak perlu di switch keluar karena transaksi mikro. Transaksi mikro kena biaya-biaya switching dan segala macam itu kan lumayan jadi PR Lumayan banget besar, kan. ya. Iya. Jadi ketika di Nggak worth it lah proses- tadi nggak worth it gorengnya tarifnya. 3.000, Tahu-tahu biayanya fee-nya berapa? Iya. Gitu ya. Jadi ketika dipayungi ini, maka bank-bank yang tadinya connect
ATM, kemudian kartu debitnya, kemudian nanti kartu kreditnya juga. Itu ketika digesek, kalau misalnya ngomong kartu, itu digesek di edisi, dia di routing ke 4 company tadi. Kita nyebutnya Raja. Raja itu singkatannya Rintis, Arta Jasa, kemudian Jalin, kemudian Alto. Saya nggak tahu, kadang-kadang yang pertama itu Alto, kadang-kadang yang pertama itu Arta Jasa, ya pokoknya kita nyebutnya Raja aja pokoknya. Yang bisa permutasi dua ini. Ya, itu aja. Kalau R nggak bisa. Bisa saling ngomong ya, bisa saling. Bisa ngomong. Ya mungkin Kalau singkatan Raja ini sobat kompor nanti mungkin 4 ini yang mana sih kalau kita datang ke ATM. gerai ATM itu kan di situ ada logo-logo ya, ada logo Alto, ada logo Link, ada logo apa lagi ya? ATM bersama. ATM bersama. Nah, itu adalah raja yang 4 orang tadi gitu. Ya, Dan itu menunjukkan bahwa si mesin ATM tadi itu bisa melayani transaksi dari 4 operator ini tadi. Jadi kalau misalkan kita itu ATM-nya punyanya Bank Mandiri misalkan, kita punyanya kartu BCA yang di sana ada logo dari salah satu dari 4 itu bisa melakukan transaksi di. Tapi ATM tersebut. mnemoniknya atau kalau istilah dulu jembatan keledainya untuk mengingat itu Raja mantap juga ya. Ya kan biar menjadi raja di negeri sendiri. Raja. Mungkin Siap. gitu, saya nggak tahu tuh orang-orang sana nyebutin, bukan saya. Nggak tahu kayaknya itu Raja, yang bisa juga menciptakan dulu asosiasi patentnya namanya. Raja transaksi. Ya betul. Patentnya yang bikin. Patihnya. Oke, bagus. Nah, baik lagi tadi, jadi ketika udah terbentuk GPN itu produknya bukan cuma kris ya, tapi kan ada juga dulu kalau pernah dengar namanya NSSCS, yang kalau kartu debitnya itu ada chipnya itu akan ada appletnya yang ditanam di kartu. Jadi ketika dicolokin ke mesin edisi yang ya. support GPN, itu dia langsung tahu, oh ini nomornya kan, dia kan nomor kartu itu kan kepala 6. Bukan kepala 4 yang punya Visa, bukan kepala 5 yang punya Mastercard, tapi di kepala 6 something. Saya tuh ingatnya 6 tuh Maestro, cuma saya lupa. Kalau GPN itu 60 berapa kodenya yang bukan Maestro. Jadi ketika di DIP, nanti dia ada proses ngobrol, karena kan itu smart card. Smart card dia ngobrol dari si edisi nanya, apakah Anda support GPN? Chipnya jawab, yes, saya support. Baru dia ngomong transaksi segala macam. Tapi Dilewatkan GPN ya, gitu ya. tapi ketika ada dicolokin di mesin edisi di luar negeri, ada temen tuh motor kok nggak bisa pasti lah logo GPN ya nggak bisa di luar negeri pak. Jadi pasti colokin applet itu kayak software yang ada di edisi itu nggak bisa ngobrol. Iya. Tapi Dia sebenarnya kalau yang mesin edisinya di aplikasinya bisa aja di set dia bisa ngobrol dengan macam-macam. Yes, ada urutannya. Ada Jadi ketika di itu nggak bisa ngobrol pakai ngobrol pakai GPN. Jadi kalau yang edisi di Indonesia itu pertama kali ada namanya applet prioritization. Software pertama kali yang ngobrol adalah harus GPN. Harus GPN. Jadi ketika dicolokin ini, pasti GPN nih. Nanti kalau temannya Gus Didin dari luar negeri datang mau gesek atau mau didip kan udah nggak bisa gesek. Pas didip dia diajak ngobrol sama si mesin edisi GPN. Kok menengah kok diam aja ini nggak bisa. Nggak punya GPN berarti. Iya, berarti dia ngobrol pakai applet yang kedua, Visa Master. Visa Master ada nih baru ngobrol. Jadi kalau misalnya ada lagi kan selain Visa Master ada juga namanya CUP, China Union Pay, ada JCB dari Jepang, kemudian ada UPI ya, masalah yang dari India. Macam-macam yang logo sebelah kanan itu prinsipalnya. Dia punya masing-masing applet sendiri-sendiri. Tergantung dari penyedia edisinya ya. Ya, makanya kalau misalnya ada logo merek Amex di swipe di mesin-mesin lain, kadang-kadang kan ini lewat mana? Tapi makin banyak costnya makin besar kan? Makin besar, karena kan ada memori khusus kan. Makin satu nanam applet ada berapa kilobyte dipakai di. Nggak, maksudnya dari segi biaya. Oh iya. Ya. Jadi misalkan bisa nerima misalkan kartu yang jarang di Indonesia gitu ya, tapi di luar negeri populer misalkan pakai Amex gitu kan. Itu berarti dia harus bayar royalti ya atau apa gitu ya. Yang itu kan biasanya yang penyedia kan si acquire kan acquire dari si edisinya. Jadi ketika dia bilang, edisi saya canggih kok bisa nerima 10 jenis kartu di dunia. Wis, nggak tahu kartu apa aja kan. Jadi mungkin orang kaya. Nah, jadi kita tarik lagi dengan kris tadi. Jadi kris itu sebenarnya mengandalkan switchingnya tadi. Kalau misalnya di peraturan Indonesia namanya penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran, PIP namanya. Jadi kalau ini berarti regulasinya semua BI ya? Ya, karena payment system itu BI, kalau OJK itu kan dia penyelenggaranya jasanya ya. Bukan, kalau OJK itu kan dia mengatur yang sisi banknya. Oh, sistem banknya. Jadi kalau payment systemnya, kan payment system kan bukan berarti dia bank. Bisa jadi kayak misalnya kita sebutnya GoPay dan OVO tadi kan dia kan bukan bank, tapi dia menyelenggara sistem pembayaran. Makanya jadi namanya PJP, penyelenggara jasa sistem pembayaran. Yang infrastruktur tadi namanya penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran. Nah, kris
ketika di scan, oh ini beda bank, kemudian diputar di GPN tadi, kemudian nyampe ke sana settlement terjadi di routing tadi juga. Jadi itu sebabnya kenapa kita nggak bisa ngomong kris tanpa ngomong GPN, tapi kita bisa mengeksklud si NSSIS karena itu di luar ini. Tapi kalau tatanan bisnisnya itu untuk settlement tadi kan pihak lain kan, bukan si penyelenggara gateway-nya kan? Pihak lain ya, jadi yang ditunjuk oleh salah satu dari mereka ini, misalnya kalau misalnya kan ada namanya proses transaksi, ada namanya inisiasi, otorisasi, clearing dan settlement. Ya. Nah itu kan diaturnya dalam penyelenggara siapa nih, yang penyelenggara settlement siapa penyelenggara apa namanya clearingnya, itu semua diatur di. Itu berarti swasta juga ya sepenuhnya ya? Ya, kan di regulasi ini seingat saya itu 4 itu kan cuma nge-switch down siapa ngirim kemana itu, makanya kemarin itu ada peraturannya itu satu penyelenggara jasa simpanan PJB itu kalau yang bank tuh harus 2 dia nge-switchnya. Kenapa? Karena dulu kan pernah ada yang kasus satelit ditabrak, kemudian kan ada yang collect, ada yang enggak. Jadi ya udahlah kalau gitu satu lain ini bisa 2 ini biar kalau satu collect masih bisa jalan yang lain. Ini penting nanti buat pengetahuan sobat kompor gitu ya. Kenapa saya nanyain ini? Karena kan ekosistem sistem pembayaran ini kan satu industri tersendiri gitu ya. Ya, ya. Di Indonesia yang ini dengan GPN dan kris ini relatif itu tanda kutip itu kita sudah mandiri gitu ya. Jadi kita Ini bukan bank kan? bukan ya. Bukan nama bank ya? Bukan. Mandiri. Maksudnya berdikari. Berdikari. Berdiri di atas kaki kiri. Jadi artinya kita tidak dalam sistem pembayaran ini kita tidak lagi bergantung kepada sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh pihak asing ya. Jadi semuanya ini sudah industri dalam negeri, industri Jadi lokal harus pemainnya didukung tadi gitu ya. ya. Ya, tadi kan ada penyelenggara settlement, ada gerbang pembayarannya, ada yang menyediakan EDC-nya tadi ya, kemudian yang menyelenggarakan kris-nya tadi gitu ya. Ini sudah menjadi satu ekosistem ya, dompet digitalnya gitu ya. Ini semuanya lokal. Sehingga ini yang mendorong ekonomi kita sekarang ini terbesar itu karena semua transaksinya udah lokal, ini mendorong pemanfaatan Nah, dan ini balik kemanfaatan yang di dalam negeri gitu. Summary-nya atau apanya mungkin bisa kita tanyakan sama Om Tintin nih. Jadi Kris. Si Kris ini Lama-lama kartu merah juga. udah kuning berapa tahap saya. Si Kris ini kalau diaplikasikan mungkin keuntungannya bagi Indonesia apa saja nih? Bagi bangsa kita lah. Pernah ini nggak coba iseng impor, misalnya beli di Amazon, benda yang nggak ada di Indonesia, kita iseng aja import beli di Amazon, kemudian bawa ke Indonesia. Import ini maksudnya beli gitu ya? Beli, jadi kayak beli aja di Amazon, yang e-commerce Amazon gitu. Jadi saya dulu pernah ngincer ada yang pendingin komputer, harganya itu $169, konversi rupiah, ongkos masuk, pajak, biaya sana, itu totalnya jadi 8 juta. Dah, kok banyak? Intinya dari situ adalah harga barangnya berapa, cost of transaction-nya jadi berapa. Kita balikin ke Cost of transaction ini tadi yang sistem pembayaran tadi ya? ya, kalau misalnya cost of itu kan katakanlah tadi kan kalau beli dari Amazon kan ada biaya impor, ada biaya pajak, ada biaya kurs segala macam itu. Nah, itu ilustrasi bahwa harga barangnya berapa, transaction fee atau cost of transaction itu berapa. Kita balikin ke kris, sebelum era kris atau GPN ini ada, itu kan sebenarnya kalau mau transaksi mikro, memang kris itu tujuannya untuk transaksi mikro. Oh, Mikro itu jadi jadi memang untuk mikro. Kenapa? Bayar kayak tadi bilang ada toilet support, bayar toiletnya 2.000, scan kris gitu. Kemudian ada beli tadi gorengan. Surprise juga saya dulu, gorengan bisa 2.000, dia kan kena 0,7 ya. 0,7% mungkin Kayaknya kecil. kalau yang toilet tadi itu judulnya sumbangan ya. Kayak di masjid. Nah, kalau nanti kan ada yang fee tadi itu sebenarnya ada kelas-kelas nanti kalau misalnya untuk masjid atau kalau untuk apa itu nanti MDR-nya namanya merchant discount rate atau biaya transaksi itu diatur, itu ada yang 0 untuk kalau misalnya sumbangan Sampai skala tertentu gitu ya. Iya. nggak bisa bayangin Tertentu. kalau misalnya tulisannya di situ Visa atau Master 2000 tadi. Mau transaksi berapa aja itu ada Fee. minimum fee-nya. Ya. Nah ya, makanya. Makanya tadi baik lagi kan kalau misalnya kita ngelihat transaksinya sudah menuju ke less cash bukan cashless ya. Less cash itu artinya duitnya masih ada. Jadi
Kadang-kadang orang bilang, lah Pak kok nggak support lagi duit, saya cuma punya duit. Ya maaf lah, kita cuma bisa support pakai kris gitu atau non tunai. Ya itu yang menjadi disorot juga oleh Bank Indonesia. Ini kenapa nggak terima uang cash lagi, sementara nggak Iya. semua orang pakai itu. Nah tapi topiknya beda lagi. Cuman jelas ketika dia sudah support less cash, jadi ketika mau bayar, oh nggak ada uang kecil ya Pak. Kadang kan kembaliannya, sekarang kalau belanja atau makan di restoran, kadang-kadang angkanya udah nggak bulat lagi sekarang. Iya. Ada namanya service charge, kemudian ada namanya pajak Pajak yang naik turun nggak jelas itu. yang 10%. Enggak, kalau makanan kan nggak kena PPN kan, tapi pajak apa namanya? Pajak restoran kalau di Oh, tempat. pajak restoran yang Ya, lokal ya, yang 10% daerah ya. ya. Jadi kadang-kadang angka jadi nggak bulat. Lah kalau kita naruh 500.000, kembaliannya 475, masih ada nggak di 25 rupiah? Iya, Nggak ada. Nggak ada. Itu pertama. Jadi dia sudah sedikit mengeliminir kebutuhan kayak small change, kembalian yang uang kecil. Pembayaran yang lebih akurat mungkin ya. Jadi Ya. nilainya itu exact gitu ya. Ya, exact. Kemudian tadi itu kedua itu kan dengan menggunakan kris yang disupport oleh GPN ini kan berarti nggak ada lagi ketergantungan dengan switching keluar. Jadi cukup di lokal aja. Jadi yang namanya transaction fee-nya itu kalau kita lihat ya 0,7% itu dari transaksi yang terjadi. Jadi kalau misalnya dia transaksinya 3.000 ya udah 0,7%-nya itu yang akan diambil oleh si penerbitnya tadi, penerbitnya si kris tadi. Sementara kalau dari sisi pembayar dari si uangnya itu ya berkurang SI saja. Jadi kalau saya lihat sih memang kris itu memudahkan saya. Kadang saya lebih agak deg-degan nggak bawa dompet, nggak bawa handphone ketimbang nggak bawa dompet sekarang. Iya. Soalnya uang cashnya nggak diterima. Saya juga sering komplain sih. Iya. Terus terang dulu karena adanya tadi yang viral-viral soal tidak aman kris itu mungkin nanti kita Ya, bicarakan. gitu. Nah itu juga membuat saya lebih senang pakai Cash maksudnya. gitu. Iya. Ya kan? Jadi ya memang kesulitan-kesulitan seperti kembalian apa itu. Tapi kalau di beberapa kayak Indomaret jadi genap kok dengan permen tapi. Either round up atau Itu udah nggak ada lagi atau sekarang. nggak ditanya lagi kembalian mau disumbangin enggak atau enggak loh Pak ini kok kurang kalau ditanya dia kasih lebih loh kok lebih kita nggak punya pas Pak kan Ya, itu sudah lebih sering lebih ya. sejak era payment yang less cash itu baik itu pakai yang masih konvensional dulu pakai OVO dan sekarang pakai kris gitu ya. Itu udah nggak ada lagi kembalian yang berupa barang atau minta disumbangin itu udah nggak ada lagi. Itu jadi memang itu eliminasi gitu ya praktek-praktek yang menyimpang kayak begitu. Itu yang sekarang jadi problem itu biaya parkirnya lebih mahal daripada wah Itu ada isu itu. nah gitu kan kompor berikutnya itu beli cilok 3.000 tadi gitu ya. Parkir 2.000. Parkirnya juga 3.000 bos. Ya sama, ngambil duit di ATM. iya Kalau lu bawa motor 2.000 kali, kalau lu Iya. mobil kan bisa 4.000 5.000. Nah Iya. biaya transaksi sebenarnya berapa sih Pak? nah makanya tadi itu 0,7% tadi itu dari Iya. totalnya. Jadi kita nanya nih kepada Grok sama Gemini ya. Grok sama Gemini tentang isu GPN dan kris. Jadi di situ disebutkan di sini dalam latar belakangnya dibuatnya kris dan GPN ini menurut data ini 97% transaksi di Indonesia, masyarakat Indonesia itu ternyata memang lokal. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan transaksi keluar ya yang menggunakan switching asing tadi misalkan pakai Visa, Mastercard atau yang lain itu kita akan membayar biaya istilahnya MDR-nya itu lebih besar gitu ya. Jadi bahkan itu di sini disebut bisa sampai 3%, 3,1. Jadi kalau yang si kris 3,115. dengan GPN atau kris itu berapa? Kalau dengan GPN dan kris itu maksimal cuma 1%. 0,3. Maksimal 0,3. nggak Maksimal maksimalnya cuma 1%. Kalau GPN itu boleh kena biaya cuma saya lupa 0,5 ya kalau nggak salah ya, atau 1% saya lupa. Jadi kalau yang Ini nggak, bank kartu kalau Ya, menurut ya, ini ya. Kalau- menurut si Kalau 0,3 10 kali, kalau 1% ya 3 kali lah. jadi Ya, minimumnya lebih rendah. kalau MDR-nya si asing ya itu minimalnya minimalnya 1,15 sampai 3,15% ya itu Betul. yang MDR-nya asing ya. Kalau yang lokal itu maksimal itu. Jadi minimalnya bisa gratis tadi
yang kalau transaksi Ya, nggak sampai yang 100.000 khusus, gitu ya. yang khusus karena Yang kan memang kecil-kecil ya, untuk yang mikro UMKM kan, tadi yang gitu ya. untuk mikro. Nah untuk mikro itu bisa gratis. Nah maksimalnya itu 1%. Tapi ini Dan itu meliputi 97% transaksi di seluruh Indonesia. Ya, ya. Jadi artinya Ini yang domestik semua orang-orang domestik. sini. Jadi sebenarnya kalau kita menerapkan yang 97% ini pakai gerbang pembayaran asing, ya itu berarti kita ngasih untung sama asing gitu. Karena 90% itu 90% Ya itu kayak lokal. kalau ini kan Yang betul-betul butuh asing itu cuma 3% tadi. ya jadi melihat banyaknya sebenarnya transaksi itu ya memang lokal lebih banyak. Ngapain dikirim keluar? Jadi sama seperti IS kirim email, kenapa harus keluar negeri dulu baru balik ke Indonesia gitu kan? Routing Dan banyak ini- juga. Padahal Om Tini Kabar cuma sebelah berbalik. saya, Iya. di sebelah saya gitu. Nah, jadi Gitu. Jadi, ini selain- lumayan loh. selain Jadi penggunaan- kalau sekarang yang sudah tercatat memiliki akun Kris itu 26 juta. Ya, jadi kalau Banyak. kita lihat mungkin secara rupiahnya berapa yang kita save coba dengan adanya si Kris ini? 700 miliar real kalau menggunakan GPN sekarang di Q pertama 2025. Seandainya itu semua ditransaksikan pakai gerbang pembayaran asing itu dua sekian ya. Pokoknya kitanya lossnya 1,8 triliun. Besar. Besar, Besar. ya makanya. Pengematannya besar. Jadi apa saja keuntungannya itu salah satu selain Ya. fitur-fitur tadi Nah, ya. itu kalau itu Oh, udah oke. jelas kan. Ya. Duit kan gak bohong, Bos. Sebenarnya sih ada Segitu. satu lagi yang perlu kita highlight gitu. Jadi ketergantungan kita terhadap international currency kan. Karena kan Indonesia kan nggak laku kalau di luar. Jadi harus pakai USD. Local currency ya. Jadi kalau misalnya kita transaksi keluar menggunakan tadi itu yang international principal, itu kan semua transaksi kan di-charge dalam Dolar kan. konversi ya. Kalau dolarnya menguat mah ya antem. Lah kalau dolarnya melemah, kalau Kalau rupiahnya rupiahnya menguat, ya. menguat mah ya kita bisa Si, lihat oke lah, lah, iya. ya. Wah, kayak ini isunya bergeser nih. Kayaknya isunya jadi ini nih. Makanya kita Cinta ini rupiah bela Kaos saya emang luar keren. biasa. aku dikasih temanku itu di Tamrin 2 Jadi bilang ini bela negara. ada tambahnya, cinta rupiah bela negara tanpa senjata, pakailah Kris. Oh gitu. Bisa, Pakai bisa, GPN, bisa. pakai Kris. Oke. Jadi sebenarnya memang tadi kan dikonversi ke USD dulu, kemudian balik lagi. Apalagi kalau kita belanjanya di luar, ya. Jadi karena double konversi lah segala macam lah dengan gunakan GPN di dalam aja itu ya sudah. Rupiah ya tetap jadi rupiah. Jadi nggak ada lagi demand. Jadi nggak ada demand untuk seolah-olah kita butuh beli USD jual IDR akan meningkatkan volatility Iya. kurs lagi. Ya, jadi ada dua di situ yang terjadi ya, penghematan dari sisi MDR dan biaya transaksi tadi, Betul. tapi juga ini istilahnya Iya, nggak memperkuat, membuat rupiah karena memperkuat, tidak ada ya. kebutuhan terhadap US dollar dalam Betul. setiap transaksinya. Kalau kita pakai asing kan, kita pakai yang di luar itu kita harus dia kan konversikan ke dolar, jadi kita ada Ya, ketergantungan seolah-olah kita kebutuhan dolar. beli USD dulu. Iya, Jadi seolah-olah jual beli IDR. USD. Nah, Padahal nggak butuh sebenarnya kan. Iya. Bukan untuk barang itu, untuk ininya doang. Konversi aja. Transaksi aja. Ini masih tentang keuntungan. Ada lagi nggak Om Titin tentang keuntungan? Tadi kan kita udah selain fiturnya itu mempermudah transaksi di Indonesia, ternyata kita juga menghemat biaya sehingga ya istilahnya kita tidak perlu keluar duit lah ya, devisanya nggak Iya. perlu keluar, dan juga secara rate rupiah kita juga tidak butuh dolar kan di situ pada setiap transaksinya. Kalau selain itu sih mungkin kita bisa lihat format kris itu kan sebenarnya internationally defined oleh IMVCO tadi. Jadi kalau misalnya ada tanda kutip, oh gue nggak mau pakai standar Indonesia, gue punya sendiri, ya nggak ngobrol. Jadi nggak ada interoperability interconnectivity dan interoperability. Jadi dia interopnya bisa, sesama tadi kan kalau di lokal kan QR-nya dari GoPay dengan QR dari OVO beda-beda, disatuin menggunakan format dari kris, jadi bisa. Kemudian karena format kris ini diambil dari QR standar payment yang dari IMVCO, maka negara-negara lain yang juga mau pakai itu, ya silakan. Jadi kita bisa, makanya sekarang kalau misalnya teman-teman main ke Malaysia, itu bisa nge-scan e-money issued yang di Indonesia, nge-scan di Malaysia. Itu di belakangnya mungkin proses ada namanya LCS kali ya, local currency settlement, yang ngapain sih kita
ke Malaysia convert dulu ke USD ke Malaysia, ya udah satu USD satu MYR satu Malaysian ringgit berapa IDR sih, jadi nggak ada demand lagi keluar. Jadi sebenarnya akan ada juga yang namanya interoperability dan dengan negara-negara lain. Makanya nanti kalau misalnya keluar ya nggak perlu lagi nuker di money changer kalau itu kecil ya, kita mau belanja itu kan kadang kita nukernya gede Mau balik, 50 ringgit. Iya, apalagi udah mau balik gitu kan, Nuker masa gimana? mau tukar lagi Iya, gitu makanya kan. itu. Mungkin untuk belanja kecil gitu, kalau belanja hotel-hotel ya mungkin balik lagi ke tadi, kita menggunakan kartu debit, kartu kredit yang Visa, Master, itu memang use case yang pas. Mungkin itu tadi yang 3% tadi, Iya, iya. 97%-nya yang di lokal. Jadi karena pakai apa tadi apa tadi? EMVCo. EMVCo itu jadi secara compatibility harusnya udah oke dong. Kita Iya. sama-sama pakai itu Iya, setiap negara. formatnya sama. Tinggal sekarang lu mau Ya, operate nggak sama gua Kalau kan. Jadi interoperability kan belakangnya harus saling ngobrol, gitu Ngobrol. kan. Betul. iya makanya Kalau sekarang kan enggak. sama-sama udah compatible. Kalau interoperability kan harus dia mau belum mau juga kan. Iya, itu Ya, akan tapi nanti kan berdasarkan- urusannya sama Bilateral. settlement segala macam gitu kan. Ya Iya. itu, tapi kan, nah itu makanya kita bisa ngomong sama Malaysia karena itu juga pakai udah kompatibel dulu Yes. kan gitu. Nah itu balik ke sana pertanyaan Om Didin tadi, memang ada wacana ini kalau di kita di internet kan IEX Indonesia, ada ASEAN IX loh nanti. Saya nggak tahu, saya pernah baca ada namanya ASEAN Pay. ASEAN Pay itu Iya. saya ngelihatnya sih memang kayaknya, saya nggak tahu detailnya ya, karena kan nggak begitu dalam. Kalau menurut ini tadi nyebutnya memang ASEAN Pay. ASEAN Pay, Iya. gitu. Oh iya. Nah yang kalau kemarin itu kan Plus itu Jepang, India. nah Jepang ini itu bukan ASEAN lagi ya, sudah Oh, Asia. bukan. Ya, jadi makanya ASEAN ASEAN Pay, plus atau enggak, ASEAN ASEAN Min. Pay, kemudian plus Jepang dan Dan India. India. Gitu. Kalau Kalau jawabannya. kalau udah makin banyak bisa Asia Min. Iya, lebih plus dong. Ada, Mau enggak yang satu nempel dengan BRICS sekalian kak? Sekalian. itu mau diomongin karena Kalau itu berapa persen penduduk dunia sebenarnya? Waduh, saya kayaknya itu dulu yang mesti di Nah, kalau Indonesia kan kira-kira 50% penduduk ASEAN ya, ASEAN. enggak, ya, Kan ya betul. 600, kita tinggal Dari sampai segi 300 populasi ya. memang sebenarnya tadi itu sudah kunci ya, karena Iya. populasi terbesar itu kan India. Iya. Ini kan kita udah nembak Jepang, ya. Jepang dengan India selain yang lokal ASEAN, memang ini untuk kesepakatan untuk memperkuat ekonomi. Ini ASEAN. kayaknya Om Didin udah mulai nyerempet-nyerempet soal populasi dan penggunaan kayaknya Entar dulu dong. mau ke tarif-tarif Trump kayaknya. Entar dulu, ini makanya di sini dulu. USTR ya. Nah, ini kan jawab yang China tadi. Nah, kalau kita sudah ada kesepakatan di ASEAN dan kemudian dengan Jepang dan terutama dengan India, itu kan kuenya jadi gede. Iya. Kan kuenya jadi gede, barulah itu nanti akan jadi mungkin posisi tawar kita gitu ya ke China dan kemudian ke BRICS tadi. Tapi nggak tahu Om Didin gimana? Iya, memang kalau Insight-nya ini omongan orang dalam gimana? dalam mana? Ya mungkin kalau ngomongin dunia interconnectivity deh, dunia IP. Kalau misalnya orang pakai X25 kan nggak bisa ngobrol dengan TCP/IP kan? Iya. Iya, iya. Makanya kita ajak ngobrol dulu, mau ini enggak pakai standar yang lain enggak, yang well accepted di dunia. Bukan berarti X25 bukan standar internasional, tapi kan TCP/IP juga standar, tapi yang lebih diterima di sekitar apa? Iya. Mungkin Ya, kayak sebenarnya PCI negosiasi. ISS tadi ya. Ya, kan lebih ke arah yang ini sih, lebih ke arah kalau misalnya, kita kalau ada negara X yang mau ikutan juga, ya mungkin mereka akan mengusulkan kenapa pakai itu sih, kenapa nggak pakai ini, kita bilang, ya boleh standar itu ada, cuman kan mungkin ya bapak-bapak yang ada di regulator lah untuk ngobrolnya atau negosiasinya. Mungkin kita udah ini kok udah jalan dengan negara ini, mereka sepakat menggunakan format dari EMVCo misalnya gitu. Ya udah, kenapa nggak pakai itu juga? Oh nanti kalau gini nah itu kan terjadi negosiasi. Saya nggak tahu Jepang itu kan punya sendiri kan, mereka kan punya JCB ya, JCB. Iya. Kalau India punya UPI, jadi sebenarnya mereka juga akan tanda kutip akan keras-kerasan nggak nih? Karena mereka punya standar sendiri. Tapi kalau kita misalnya ngelihat ke depannya bahwa kita Tapi kalau yang ASEAN tadi, kayaknya ASEAN sudah ASEAN ada tadi kesepakatan ya. kesepakatan. Saya juga cukup surprise ketika berita pertama itu bisa di Thailand, kemudian bisa di Malaysia, itu juga. Oh, sudah jadi itu memang sekarang udah bisa ya. udah ada itu ya. Kemarin nyoba-nyoba nyari mana yang merchant yang support QR. Nggak ada. Mungkin saya kurang jauh main ya orang Oh, bisa sebentar oke. tuh Mungkin kegiatannya. belum merakyat kali. Masih di level gede yang lain. Kalau Cuman- kita kan udah merakyat banget gitu ya. Betul, jadi adopsi itulah yang membuat dia menjadi makin banyak, dan kemudian ketika orang banyak memakai, maka makin banyak juga yang menerimanya gitu. Jadi kalau misalnya tadi bilang ada
Jepang dan India mau gabung, ya mungkin terjadi kesepakatan dulu lah, kan bilateral tuh. Anda mau yang gimana, saya mau gimana. Kalau misalnya kita buat lagi format lain atau standar lain, ada 2 standar dong nanti gitu Iya. gitu. Jadi kayak gitu sebenarnya bisa kita diskusikan. Ngomongin. Cuman itu bukan wilayah kita kali, wilayah yang sana-sana lah, yang regulator gitu lah. Kasusnya dulu beberapa waktu yang lalu kan ada isu bahwa merchant-merchant di Bali itu menerima pembayaran dan pakai WeChat. Jangan jauh-jauh. Dulu saya pernah main ke Kelapa Gading. Hmm. Mereka punya QR sendiri-sendiri. Saya bilang, ini apaan? QR-nya kok bisa gini? Ternyata mereka itu di-approach oleh luar untuk dideposit. Lu mau ini enggak? Nerima oke. gua enggak? Nanti kalau mau didak dari rekening lu aja nih. Jadi nggak ada switchingnya tapi cukup rekening gua aja. Oh, berarti itu antar rekening aja tanpa Ya, switching. tapi kan dia trafficnya kecatat ke sana dong, karena kan Kecatatnya. ada di luar sana. Nah, Sama-sama akun iya. WeChat ya. Nah itu kan sebenarnya bukan standarnya yang saya tahu ya, kan kayak dulu kan ada yang namanya Alipay gitu kan, kemudian ada WeChat. Formatnya sama nama QR, cuman saya nggak sempat ngelihat dalamnya apa sih, apakah di Mvico atau bukan. Cuman ya tadi apakah isunya seperti itu ya, mengeliminir itu juga saya pikir kan demand and supply. Kayak misalnya di Bali sekarang banyak yang dari Rusia katakanlah. Iya, iya. Jangan-jangan nanti akan ada payment dari Rusia main sana. Ya itu kan isunya Iya. kemarin Telegram tuh yang mau jadi Jadi pembayaran. Telegram Pay, ya. Nah itu kan itu mungkin kesepakatan atau nanti ada enforcement lah. Ya. Cuman kan kalau kita lihat lagi Bank Indonesia Tapi kan itu secara bukan- regulasi sebenarnya melanggar ya. secara regulasi kan dia itu? itu PJP tidak berizin dong artinya. Penyelenggara Oh, iya, jasa iya. yang tidak berizin, karena kan baik lagi ke tadi bahwa ketika beroperasi di Indonesia maka ada peraturannya kalau dia switching company itu maksimal 20% ownership-nya. Kalau dia bermain di non-bank, payment system non-bank, maksimal itu 85% ya seingat saya, 85%, tapi voting rights-nya nggak boleh lebih dari 49%. Oh jadi bukan DNI ya, jadi boleh kepemilikan asing boleh ya. Payment policy asing Tapi boleh. ada maksimal. Iya, makanya itu kan kalau mau Visa Master atau yang pihak keberatan itu mau nego ya silakan. Cuman kan mungkin Oh dia nggak mau gitu ya. lah dibatasi. saya udah investnya banyak, tapi Aduh. kok saya nggak punya voting power. Nah, yang itu mungkin ya. Cuman ya untuk menjawab tadi pertanyaannya apakah nanti akan terjadi seperti di Bali, ya akan mungkin ada. Cuman kan lagi-lagi gini, penegakan hukumnya kan bukan BI itu bukan APH. Oh, BI itu oke. kan regulator. Dan berarti tetap polisi ya. Ya, makanya harus disampaikan pelanggarannya apa, ininya apa, baru Atau mungkin bisa. bahkan OJK mungkin kalau yang punya kewenangan Kalau penegakan kalau di hukum. sana sampai OJK dia punya. menyelenggarakan kayak GBN atau apa atau KRIS mungkin Kan kali itu ya. nggak pakai. Nah ini makanya kan Iya. end user doang kita transaksi gitu kan kurang lebih mirip ya. Iya, iya. Enggak, itu lebih miripnya itu kayak gini. Lu sama-sama punya akun GoPay. Lu punya akun GoPay, gua punya akun GoPay, kita transferan gitu. Ah, bisa Cuman jadi GoPay-nya begitu adalah kalau WeChat Sana, gitu loh. bisa. Ya, gitu. Kayak Bisa gitu. jadi itu pelanggarannya dibahas. Silakan nanti dibahas mungkin di tempat Ya. lain gitu kan. Di Ya. forum yang berbeda. Common sense kita sih, akal sehat Bisa, kita bisa mengatakan begitu itu atau pelanggaran. gue lagi gak ada rupiahnya, gue ada dolar nih, lu mau terima nggak? Lah sama Kurang lebih kayak kan gitu. kalau misalnya kita ke Mangga 2 kan, nyari RTX 5090 gitu kan. Mereka kan volatile tinggi banget. Beli sekarang Pak, terus bisik-bisik. Punya USD nggak? Wah, Oh, nggak bisa ada, kan nggak bisa. Kalau enggak ya kita megangnya rupiah deh Pak. Oh kalau USD berapa? Kena segini. Yaudah aku punya USD cash. Beneran Benjamin Franklin. Ya. Tapi tadi keuntungan cukup banyak sih, cukup banyak yang sudah kita bisa dan Terutama kemandirian tadi ya, berdikari Kemandirian- tadi. Ya? sebenarnya bukan hanya kemandirian, sovereignty juga kalau kita Oh, oke, semua dari kan, sudut pandang itu ya. ya kedaulatan rupiah lah ya. Ya. Iya, Kalau benar. misalnya kita ngelihat meeting-meeting para pejabat itu, mereka selalu bilang ini demi merah putih ya. Inilah demi merah, demi cinta rupiah gitu. Merah dan putih nih. Merah putih. Jadi sebenarnya Keren, keren. kalau misalnya memang pembayaran, Nggak bener nih kayaknya. Keren. Salah kostum nih kayaknya. jadi kalau misalnya pembayaran tadi kita support dengan rupiah kan, jadi kan nggak ada demand untuk pembelian currency yang lain. Jadi kan Iya. kita menjaga stabilitas juga. Makanya itu bela negara termasuk. Kenapa bela negara? Cinta rupiah itu tanpa senjata. Jadi bisa jadi, yuk kita dukung penggunaan KRIS, penggunaan GPN, SCCS itu juga masuk dari bagian bela negara. Masing-masing punya perannya. Kalau misalnya yang jago security ya membela ini, jago perang-perangan, jago ilmu perang ya strategi perangnya Cuma gimana. ada satu nih Om Titi. Nah, gimana? Yang ini nanti
masuk dalam pajak semua lebih gampang dihitung nggak gitu kan. Wah, Nah ini topik itu kita lagi. topik kita lagi gitu. Kita sih bela Enggak negara sih, juga. sebenarnya jangan dibahas itunya. Kalau ini kan tadi sudah disinggung soal security ya, terutama soal kedaulatan tadi ya. Berarti apakah ini ada dampaknya dari sisi kedaulatan tadi itu? Kan konon katanya kalau kita pakai gerbang pembayaran asing itu kan berarti data kita diambil sana, Ya. di-profiling sana dan Jadi- nggak tahu diapain aja data itu. Ya, new oil lah kalau orang Ya, zaman dulu new bilang. oil ya. Jadi itu Jadi kan banyak lah di-profiling yang lagi. sudah menjadi keuntungan bagi Enggak, pertanyaan security-nya dari pertanyaan nakalnya tentang keamanan datanya itu. Ya benar itu sovereignty, tapi persoalannya sekarang data itu siapa yang kelola dan gimana dengan keamanannya? Ini yang mana? Yang Itu JPN. 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 Nah, itu juga kan Ini udah kalau- mulai masuk ke isu keamanan ya. Itu kita mau PDP nih kayaknya. Ya, antara lain. Seingat saya datanya itu nggak ada dikirim kalau misalnya kita scan kris ya itu nggak ada nama nomor telepon. Seingat saya Data pribadi lah ini. data pribadi nggak ada. Jadi dia ada kayak tokenized. Jadi dia dibuat some random number yang menunjukkan ini adalah punya Om Didin. Ini punya Om Tintin. Jadi walaupun Tintin dengan Didin deketan nggak kebalik gitu. Maksudnya. Berarti GPN-nya agnostik ya terhadap. Ya, agnostik. Tapi mungkin Tapi di metadata belakangnya ya. baru ada. Jadi kayak misalnya kan kalau di aplikasi issuer itu ada namanya CEPAN kan, ada customer PAN. PAN itu kayak nomor kartu kalau di credit card gitu atau debit card. Jadi CEPAN itu mengenal oh ini punya Om Didin, transaksi dari Om Didin. Berarti Kemudian relasi itu di belakang ya. ya, tapi dari sisi issuer dia akan tahu oh karena kan issuer ini either dia KYC atau non KYC. Jadi mungkin si issuer tahu nomor teleponnya doang. Tapi ketika dia udah KYC dapat nomor kartu nomor KTP segala macam. Karena kan untuk transaksi yang dari issuer atau e-money yang nggak KYC itu kan maksimal 2 juta. Kemudian dalam 1 bulan dia nggak boleh keluar masuk 4 juta. Oke. Kalau misalnya yang terdaftar, yang ada KYC, dia sehingga saya maksimal apa? 20 juta ya sekarang? Apa 10 juta? 20 Oh, tetap juta. ada limitasi. Ada limit. Makanya kan tadi tetap untuk mikro. Oh. Bukan untuk beli mobil pakai kris, nggak bisa. Itu nodong namanya pakai kris kan. Belum pernah nyoba juga sih. Kalau beli Kok baru kris, tahu bisa. kalau ternyata Keris ada banget. limitnya. Boleh naik limit nggak? Naik limit gitu. Nah makanya jadi nge-top up-nya pun nggak bisa lebih dari 20 juta. Saldonya tuh tertulis itu nggak boleh lebih dari 20 juta. Nah biasanya Jadi kan- nggak boleh ya transaksi mentok 2 juta, terus transaksi lagi 2 juta. Iya, dan bahkan kalau misalnya kekawinan pun kan kadang-kadang mau sudah sekarang nggak pakai angpau lagi, angpaunya pakai kris. Yang penyelenggara nikahan lupa ada maksimum kalau dia pakai nerima kris itu kode yang satu sama. kris itu ada maksimalnya saldonya ya ada batasannya 20 juta. Oh udah penuh nih, ditarik dulu nih. Terus kemudian scan lagi gitu kan. Ya, kayak tabungnya kayak bapak-bapak sekalian ini sekali ngasih angpau 1 juta, 20 tamu udah selesai. Saya kan cuma 20.000. Kalau gitu kita bikin nikahan aja. Lah, panitia. Oh. Nah, dapat banyak. Ini kok jadi bikin nikah mau nikah berapa kali? Kalau saya sih sewain kris. Lo yang naik, yang nikah boleh siapa aja, tapi Kalau- store-nya ke kita. Ini ada opportunity bisnis, sewain krisnya banyak. Sewain krisnya Hati-hati banyak. jangan nyewain Minjemin kris. rekening. Nanti kita Kena bahas, pajak. nanti kita bahas bahwa sebenarnya ada yang namanya abuse abuse dari kris itu yang sudah katakanlah merchantnya tokonya menjual permen katakanlah gitu. Tapi kemudian setelah diselidiki permen itu kan harganya berapa sih? Kalau satu permen bungkus 10.000, 20.000. Tahu ada pembelian 150.000, 160.000, 150.000. Wah ini judol ini. Bisa jadi itu transaksi depo. Jadi Baru mau ngomong. swing ke sana ke sini. Jadi itu pun pembayaran mikro ini diawasi oleh PPATK. Jadi jangan macam-macam kalau misalnya merchantnya ngakunya merchant jual kopi. Kopinya berapa? 8.000. Diterbitkan oleh siapa? Oleh katakanlah e-money X, e-money X akan ditanyain. Ini transaksi apa kok? Jam 3 subuh transaksi. Sampai buka toko di luar negeri dah. Oh, jam 3 subuh ada. Enggak apa, mau sahur dah. Kok tiap bulan ada? Sahur berapa lama? Jadi yang namanya ngawur-ngawur transaksi tadi misalnya itu bisa lebih dari berapa puluh juta ya. Baik lagi, ini ada KYC dari proses. Kalau misalnya ketahuan, ya disuspend, dikejar. Karena kan daftar KTP. Misalnya Mas nggak bilang, aku nggak tahu aku minjemin, udah terjadi pelanggaran. Jadi hati-hati dengan minjemin merchant yang sudah valid. Oh. Itu dikejar itu. Jadi ada Ini KYC-nya. sobat kompor bisa jadi juga Ada ya. KYC-nya. Sebenarnya mau aku tanyain itu tadi. Jadi, Oh gitu. jadi
Jadi gimana dengan persoalan penyalahgunaannya ya? Penyalahgunaan Jadi, abuse-nya. apa namanya? Memang kan banyak isu gitu ya. Tapi kita selama ini belum pernah menjumpai misalkan krisnya itu tadi digunakan untuk apa? Misalkan tadi transaksi judul, karena ternyata ada limitasi batasan Yes. tadi itu dan kemudian juga diawasi oleh OJK. Jadi artinya PPATK PPATK ya dan BI. dan BI ya. Jadi maksudnya tidak semudah itu gitu ya untuk menyalahgunakan kris ini. Gitu ya. Artinya dari segi tingkat keterpercayaan terhadap perlindungan datanya ini sebenarnya cukup tinggi ya, karena nggak mungkin di abuse juga kalau Iya. ceritanya kayak begitu. Nah, balik lagi tadi kan ada banyak kasus-kasus yang kita lihat aja dulu pendaftaran nomor telepon yang dulu pakai 4444. Yang nggak usah bahas karena deh pokoknya itu kan ada pembahasan, ada KTP dan nomor. Kan sebenarnya Nah, itu kan dua root of evil gitu ya. Identitas untuk transaksi dan identitas Ya. untuk telepon. Nah, kalau kita lihat lagi kan sebenarnya kalau kita buka GoPay kan nomornya kan nomor telepon. Ya. Jadi kita bindingnya ke Ya, nomor betul. telepon. Kalau root of evil-nya, loh kita bisa cek kok nomor teleponnya. Tanya sama siapa? 4444. Dan apakah mereka sudah validasi? Sudah validasi. Ternyata minjem KTP orang. Itu kan abuse of datanya kan di sisi ujungnya banget. Bahwa data kita sudah beredar kemana-mana, dibuatkan untuk account, untuk mule, untuk menampung transaksi-transaksi ilegal. Itu yang pertama dari sisi. Kalau yang kemudian datanya diamankan oleh issuer, kan data kan beredarnya cukup banyak ya. Yang lebih detail pasti akan ada yang melakukan KYC-nya. Misalnya saya ngebuka nomor GoPay, GoPay-nya Harusnya aku ya saya isinya itu KYC juga nomor termasuk nomor saya, teleponnya juga. ya segala macam. Nah dari situ saya bertransaksi tadi nyebrang kan pakai kris yang ke Bank Mandiri katakan. Nanti Bank Mandiri Bank Mandiri akan menerima cepan saya aja. Oh ada transaksi ini dari customernya GoPay. Yang ingat saya nggak ada nama Om Tintin dikirim ke Nggak Mandiri. ada. Saya single cuma Akunnya ya? cepannya doang. Kalau misalnya cepan diasosiasikan cepan dengan KYC saya bocor ya berarti yang kena hack kan si issuernya. Kemudian ketika dia dari settlement kan terjadi cuman dari rekening dari si GoPay-nya dengan rekeningnya si Mandirinya, bukan rekening saya tapi rekening master GoPay-nya. Ya kan interface-nya yang dipakai itu nomor telepon. Iya, nah berarti Nah, kalau persoalannya sebenarnya yang bocor bukan database si issuernya tadi, tapi yang bocor itu adalah database nomor teleponnya gitu. Nah, Yes. karena Nah. identitas nomor teleponnya udah kesebar kemana-mana. ini menarik nih kalau kita mau bahas ke security-nya kan kita kan selalu bilang PPT ya. PPT kan People Process Technology. Kalau yang lebih susah tuh ngamanin people-nya. Kan terus terang kita memaksakan digitalisasi tapi orangnya nggak kita edukasi. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya ibu saya aja, saya harus mah jangan gini ya, hati-hati lo gini, ada video ini lo gitu. Jadi saya butuh orang-orang yang TikTok itu ini lo buatin. Tapi kadang TikTok yang ngawur juga, mama saya nanya, ini benar nggak? Masalahnya TikToknya ngawur. Viewernya tinggi. Nah, tapi lagi-lagi kita bilang bahwa yang diamankan itu kan ada tanggung jawab masing-masing. Kita bilangnya shared responsibility. Yang pertama, kalau misalnya kita punya aplikasi yang bisa nge-scan QR. Berarti kan scan kris itu kita sebutlah namanya tadi OVO, kemudian GoPay, kemudian yang itu yang non-bank. Kemudian yang non-bank itu login pakai apa? Nomor telepon. Nomor telepon. Nomor teleponnya kalau mau login pakai apa? OTP. Itu lagi. Ya, itu mau bahas lagi lah silakan di security OTP. Ya itu logik itu saja sangat sulit dipahami oleh kawan-kawan kita yang di birokrasi yang regulator ya. Iya. Regulator telekomunikasi Bukan maksudnya. dari kompor ya. Ya bukan. Nah, jadi setelah kita Udah capek kita ngingetin ya. setelah kita masukin lagi ke dalam issuernya, lalu kemudian kita udah amanin nih. Ternyata si server issuernya. Jadi kalau saya sebagai penggunanya kan sudah saya amanin nih OTP-nya nggak ada. Ternyata dari sisi servernya si issuernya itu kena hack. API kan kalau dari handphone ini ngobrol ke API-nya kan. Linknya di API-nya ya. API-nya si servernya itu sudah aman belum? Ternyata kita bisa mengenumerasi cepannya. Jadi cepannya 0001 bukan, 002 bukan, 03 bukan. Harusnya kan ketika di brute force harusnya, oh ini apa ini? Ada sequential attack or udah di-block. di-block. Nah, atau kalau enggak, oh ya udah pakai cepan yang sudah ada, tapi kemudian ternyata nggak login di device yang authorized.
tapi kok bisa buat Dapat, tentasi? ya. Ya gitu kan silakan pentesternya lah yang mengamankan dari sisi Ya, si masalahnya issuernya kan. single point of failure ya, karena dikirimnya ke device itu juga. Ya, betul. Nah, itu baru dari penggunanya sama penyelenggara issuernya. Iya. Kemudian kalau kita bilang lagi si merchantnya nih, jadi kan si acquire lagi. Acquire-nya kan kalau ingat dulu pernah ada kasus di Blok M masjid, ada yang QR-nya ditempel. Yes. Itu sebenarnya kejadian yang ada di Cina juga sering, karena ada yang namanya kris tempel, orang nyebutnya QR tempel. Jadi di sabotase yang dipotong cuman QR-nya doang, tapi logo GPN-nya segala macamnya ada. Makanya ketika di scan, yang nge-scan juga harusnya sadar. Ngecek dulu ya, Iya. apa nih gitu. Jangan cuma centang hijau, Iya. centang biru lah. Iya. Jangan cuma centang biru, dilihat lah kok ini namanya restorasi masjid. Dulu kan kasus restorasi masjid. Loh kok restorasi masjid ya? Nama masjid ini kan Masjid Nurul Iman yang singkat saya di belakang. Kok beda? Ya jangan lanjut. Sama ketika di scan, nanya sama penjual gehu tadi, penjual gorengan tahu tadi, misalnya katakan 3.000 nge-scan. Tanya sama si sama tukang tahu apa penjualnya. Pak, nama krisnya toko gehu Sido muncul, karena jalan muncul nggak? Oh bukan mas, loh kalau bukan jangan lanjutin. Jadi si penggunanya pun harus tahu dan si merchant yang penjualnya pun harus ngecek juga. Iya. Kalau dulu kan pernah ini dari masing-masing sisi manusia nih, sisi merchantnya, si penjual yang gorengan ini itu kan dia harus ngecek juga. Kalau yang merchantnya gede kan dia menerbitkan QR-nya itu pakai edisi yang dynamic. Jadi kita nggak perlu ngetik berapa amount-nya, tapi yang jelas tinggal scan, tinggal saya ngelihat bener Untuk Pak berapa harganya langsung segini bayar. gitu. Bener ya segini ya. Lah kalau misalnya kita beli 300.000 total jadi 3 juta, ya mikir loh. Iya. Sudah dikasih kesempatan untuk verifikasi main next aja. Salah dong. Iya. Kemudian yang dari sananya dia manual, jadi nge-scan statik, namanya QR statik. Jadi pas kita scan, berapa Pak harganya? 300.000 gitu. Diketik 30.000, kemudian di send. Kita lupa, sudah ya Pak, jangan iya aja. Ntar Mas, saya cek dulu. Kadang-kadang kan orang, saya suka ngobrol sama si penjualnya nih. Jangan-jangan diedit. Bisa diedit, bisa Ya, juga udah. Wah Kayak Mas, kejadian kemarin tuh. nah ya itu. Mas, ini handphonenya ada di bos saya. Lah, Mbak, kalau saya transfer 30.000, Mbak bisa tahu dari mana? Ya nggak tahu saya Pak. Lah itu makanya harusnya handphonenya disampaikan, bukan di bosnya. Jadi praktek di beberapa tempat gitu ya, misalkan kemarin saya baru dari apotek gitu juga, dia handphonenya pegang bos gitu ya. Jadi caranya dia ngefoto hasil transaksi. Foto betul. Yang gua tunjukin itu di foto. Tapi orang udah pergi Mas. Iya betul. Itu telat. Kalau itu tadi editan Iya. dia tetap Kalau ada dia juga tetap yang rugi ya. edit secepat kilat. Jadi kalau kita lihat dari kamera dari belakang, gila ngedit cepet. Jadi saya bilang ada yang dulu kalau misalnya QR yang dibuat oleh dulu seingat saya GoPay deh. Itu suaranya bisa diganti Jokowi, suaranya bisa diganti siapapun. Jadi pas di scan sudah masuk AI lagi. 30.000 rupiah. Nah itu kan berarti ada transaksi yang masuk, 30.000-nya ada. Bukan cuman sudah bunyi Mas. Bunyi itu berapa? Bener masuk. Nah transaksinya 300.000, aku masukin 30.000 bunyi. Ya bunyi Cuman tetap. amount-nya berapa? Iya. Nah ini di luar Cek dan diceknya ya. Betul. Ini di luar yang namanya security kita ngehack ya. Ini masih ngomong Jadi social masih engineering namanya. Jadi ini masih di level human weakness ya. Iya, masih ngomongin human weakness-nya. Nah, Atau jangan-jangan memang justru dari semua pembicaraan yang tentang security ini justru loophole-nya yang terbesar di manusia. di manusia juga bisa, cuman kan nggak boleh lepas tanggung jawab juga kan. Ya. Isu Artinya kalau kan. tadi yang bicara soal misalkan nge-hack datanya, Nah, masuk ini ke ya, API-nya itu kan butuh keterampilan Keterampilan yang khusus. Enggak, maksudnya dari Ya. tim maksudnya yang jadi penyelenggara juga atau dari kita semua juga harus memikirkan bisnis prosesnya supaya nggak Yes. mengeliminir semua itu gitu. sebenarnya Edukasi, sudah kalau edukasi. melihat cerita tadi sebenarnya sudah ada benar tadi apa yang kita perlukan sebenarnya edukasi. Jadi ini mungkin buat sobat kompor ya. Jadi bahwa memang ini sekalian juga untuk edukasi. By the way tadi ada banyak disebut know your customer ya. KYC KYC ya. Jadi nanti sobat kompor banyak nanya ini apa sih KYC? Oh iya. Itu singkatan dari know your customer ya. Itu kewajiban si misalkan bank ya itu untuk mengenali siapa nasabahnya. Saya juga kalau misalnya belanja yang diikut kan suka kasihan. Iya Pak, saya kemarin ketipu. Kenapa?
Dia bilang udah bayar 100.000, pas saya cek nggak ada, saya dimarahin bos, yang nanggung siapa? Saya mas, wah kasihan, orang cuma jaga Ada. kok gitu. Tapi ini mungkin ini kasus parsial ya. Saya pernah ketemu dengan ini satu grup pedagang gitu ya. Itu mereka menggunakan ini yang Satu sama. QR. Satu QR Iya. gitu ya. Karena memang katanya Proses daftarnya susah, ya proses daftarnya susah. Nah ya. KYC-nya susah, karena kan merchant itu kan harus dicek omset Anda berapa, ininya berapa, traffic Anda gimana. Karena Artinya dia- berarti at some point ada level tertentu yang memang Acceptable. masih belum acceptable ya. Iya, makanya kalau misalnya kita ngelihat ini kan untuk mikro ya, harusnya kan ada edukasi. Betul. Cuman kan kalau kita misalnya ngelihat Kalau satu tadi edukasi minimum mikro, pembayarannya nggak ada 3.000. batasan Ya, ya. harusnya makin kecil 1.000 makin perak ini. aja Harusnya oke. makin kecil makin diterima Harusnya. juga gitu Iya, kan. betul. Memang misinya untuk di situ. Sebenarnya sosialisasinya sampai ke bawah-bawah banget itu apa sih yang kelihatan dilakukan? Kok mungkin saya dari sisi yang tidak terlalu di industri. Kalau nggak sebenarnya lihat. kalau Nggak lihat gitu. kalau yang industrinya apa Nah, industrinya itulah kita tanya. Komparlin memang nggak terlalu membutuhkan Wah, saya kan juga pembayaran itu. bergaul. Oh, Yang Jangan kita salah, abang ya. enggak, saya juga bergaul. ISP itu kalau dia mau ngecas bulanan kan bisa pakai payment gateway yang pakai QR. Jadi Bisa kan juga, sebenarnya tapi- QR-nya kan, jadi kan langganan berapa sih katakanlah yang Itu- ISP rumahan kan itu 300.000. Biasanya udah itu debet tuh. Itu RT RW net mungkin masih bisa, Ya, tapi kayak enggak gitu lah. inilah. Ya tapi banyak Tapi yang, kalau ngarapin cuma 20 juta ya kasihan juga kita enggak ini. Iya, dong. maksudnya. yang sekarang paling banyak yang basisnya prabayar. Tapi per hari ya itu. Nah, Yang makanya sekarang banyak yang basisnya prabayar loh. ya, Enggak. makanya tadi coba dipahami lagi. Jadi sebenarnya kalau untuk individual QR itu 20 juta. Oh. Tapi kalau merchant itu bisa unlimited. Unlimited ya, Iya. oke. Jadi bisa Jadi Oh, unlimited, oke. itu Kalau unlimited. jadi kalau tukang gorengan kan merchant, dia boleh. Iya, itu QR merchant 100 itu juta bisa ya? Tapi kan yang dilarang banyak tuh adalah punyanya Om Didi. Oh, oke. Nggak boleh belinya 20 juta handphone nih. Wes mentok, Pak. Transaksi handphone. Jadi makanya 7 juta. kita bikin PT yang terima pembayaran khusus untuk Ini angkanya ada lagi nih, Ini ada bener-bener ini PPAPK. untuk yang wedding organizer tadi, Bos. Oh, iya, iya. Terima. Ya, makanya kan wedding organizer berarti dia harus punya merchantnya namanya si wedding organizer-nya. Wedding organizer. Jadi kalau misalnya PT menikah lagi yuk itu tadi, katakanlah ya nggak tahu ya gitu. Iya, oh itu namanya. Kenapa kok ya contohnya gitu? ya? Nah, itu QR-nya berarti harus nempel ke sana. Jadi akan di due diligence oleh si acquire-nya. Oh, nanti kalau saya terbitkan ini trafficnya berapa kira-kira Pak? Oh, kira-kira volumenya naik turun gini. Kira-kira sekali transfer itu orang kalau transfer angpau itu sekitar berapa? 500.000, 1 juta mungkin bisa. Nah, itu kan bisa terima untuk merchant, makanya ada QR merchant. Jadi kadang-kadang saya heran ketika ada jualan-jualan UMKM itu dia pakai handphone dia sendiri untuk Waduh. menerima QR. Wah Mbak, ini kalau satu bulan ini habis dalam 1 hari doang, Mbak nggak bisa terima lagi, saya bilang. Jadi dia ngeluarin kan bisa generate QR untuk dia untuk ditransfer. Kan kalau kayak yang di bank itu kan dia bisa generate, jadi ada nomornya 001, 02. Jadi ketika 1 kali payment, 1 kali ganti. Makanya itu bandar togel yang di bawah itu susah pakai itu. Ya, itu makanya dia harus jadi merchant. Makanya merchant Jadi merchant. nyamarnya jadi KYC-nya harus kenceng. Nah, jadi kalau tadi lagi account takeover tadi udah kan dari sisi user. Account takeover dari si ininya, dari sisi user kalau misalnya tadi kita baru bilang MPM loh. MPM itu kan merchant present mode. Jadi yang merchantnya yang punya QR. Yang punya QR. Nah, ya. sekarang kalau kita itemnya ya. punya kayak kita bisa belanja di Alfamart sama itu kan dia bilang, "Oke, Pak, kodenya dari Bapak ya." Kita generate nih kodenya. Itu maksimalnya ada juga. Kita set maksimal belanja 500.000. Tapi kita yang share. Ya, kita yang set. Oke. Jadi ada limit transaksinya. Jadi kalau misalnya di GoPay itu dia ada tulisannya sudah maksimal 500.000 atau maksimal 1,5 juta gitu. Jadi tinggal tunjukin dia. Nah, ada beberapa aplikasi yang support kris tadi itu ketika CPM dia bisa nerima maksimal 10 juta. Jadi kalau handphonenya jebol, cara ngeluarinnya pakai kris tadi dia nggak transfer, tapi dia disedot pakai si kris CPM tadi. Yang ini harus hati-hati. Jadi ketika take overnya itu sudah di levelnya si usernya harus hati-hati loh. Handphoneku kok dibajak ya. Nah itu yang sudah harus hati-hati karena celahnya kebocoran dana lebih cepat keluar itu bukan dia nge-scan, tapi dia di-scan. Di-scan kan ditarik duitnya itu yang cepat habis duitnya. Makanya ada limitasinya. Jadi kalau misalnya dia nempel ke rekening, berarti kan masuk ke rekening transaksi harian dia. Yeah. Makanya ada berapa yang bisa di-set maksimum kris 1 hari.
100.000, wah sampean kok nyusahin diri sendiri 100.000. Cuman bisa karena risk appetite-nya segitu. Mungkin karena saya nggak mau handphone saya dipakai anak saya misalnya gitu kan, saya nggak mau kalau misalnya nanti yang sana salah scan gitu. Misalnya saya cuma bayar 10.000 diisi 100.000 atau 1 juta. Jadi yang kayak gitu mekanismenya ada. Nah, makanya silakan para sobat kompor sekalian pilih aplikasi yang kris issuer atau aplikasi yang bisa support kris itu yang memang sudah secure lah. Saya nggak tahu yang mana yang secure. Saya juga pakai banyak banget bisa pakai ini ada, pakai ini ada. Tapi artinya tidak semua Tidak itu semua mendapatkan punya prioritas proteksi yang itu sama. ya. Ya, Oke. sampean ngerti lah kalau misalnya nyewa ciso aja gaji ciso berapa atau yang orang penthouse berapa, ini kayaknya itu kan ada bisa, cost Pak. sendiri. Nah, Kita berarti sekali lagi. berarti sobat kompor, kita kalau menggunakan layanan krisnya itu tadi, kita juga harus milih fiturnya ya. Ya. Mana Itu fitur yang nanti lebih bahas proteksi. tersendiri lah ya. Kita Ya, coba. ya, karena bahasnya Chris Dorn seperti biasanya. misalkan kalau ini tadi kan berarti ini kan potensi penyalahgunaan ketika device atau akun itu jatuh ke tangan yang tidak berhak kan. Yes. Berarti kan begitu. Account ya. takeover lah. Ya, akun take over. Bisa nanti kita bahas tersendiri dengan Om Titi juga bisa kali Tapi ya. Kak, Bagaimana kalau- secure untuk secure selain milih ya Enggak, ini kan edukasi pribadinya. ini kan security dalam hal bisnis proses, artinya para pemainnya ini kan sebenarnya sudah Skill. sudah berusaha menerapkan proses bisnis yang aman gitu ya. Ya. Yes, yes. Terlepas dari apa namanya yang tadi ya human issue ya, Ya. human weakness Nah, issue ini ya. human-nya ini Ya, yang perlu kita human-nya ya. edukasi. Tapi ada nggak kalau secara teknis nih ada kemungkinan yang lain kan tadi udah disebut nih dari kebocoran dari API mungkin gitu ya. Ya. Tapi kalau yang man in the middle mungkin nggak? Man in the middle kalau untuk kris itu saya belum pernah ngeliat mekanismenya. Kalau yang NFC sih ada. Kalau NFC kan, tapi ini kan di luar ini kan sekarang ada yang namanya kris tap kan. Jadi yang Di tap. handphone yang support NFC di tap ke EDC dia bayar. Saya terus terang belum nemu merchant, saya mungkin kurang jauh jalannya. Aku juga belum pernah. Belum nemu. Handphone gue juga jadi belum support gitu. Belum support. Nah. Meskipun sebenarnya di NFC krisnya sebenarnya udah support. Ada tabnya gitu. Ya. Nah, itu ada namanya NFC relay attack kan. Jadi dia nempelnya tuh ke EDC tapi ke benda lain dulu. Ya, Nah, ke itu teman yang lain pembahasan ya. beda lagi. Cuma kalau yang sekarang yang MPM sama yang CPM tadi itu kan kekuatan scan in man in the middle-nya ya tadi itu jangan sampai nanti stikernya diganti. Ya, ada yang nempelin yang Iya, lain. nempel yang lain. Kadang-kadang kan orang-orang kan toko tuh kadang-kadang tutup tuh, tapi krisnya ditempel di luar gitu. Nah ini kok dibiarin terus, karena kan digerobak-gerobak gitu kan. Dia Berarti nggak ini tahu kan gitu. kombinasi antara human weakness tadi dengan man in the middle ya. Ya, jadi man in the middle-nya ya beneran colong. Fisik gitu tadi, Iya, ya. nyolong itunya. Tapi kalau misalnya di sisi issuer-nya, yaitu balikin lagi tadi mengamanin API-nya, mengamanin aplikasinya jangan sampai low kok tadi sudah low kok tapi malah transaksinya bisa di-hit berkali-kali, ada namanya replay attack. Mungkin agak teknis ngomong, cuman replay attack itu kayak transaksinya yang tadi seharusnya dilakukan satu kali tapi karena Diulang, ya? tidak ada ident potensi attack, ident potensi key, maka diulang terus ya. Sama kayak kalau kita replay attack TCP lah. Ya, Kan betul. kita bisa replay berkali lagi kok tadi TCP sequence kok beda, cuman kok paketnya sama terus gitu. Ya itulah yang bagi anak-anak pentester itu suka ngeliat di situ. Nah, dari sisi menyerang itu sih memang agak-agak susah ya, karena kan harus punya skill khusus. Tapi yang tadi itu kayak pernah ngeliat ada aplikasi kris yang support tipsnya bisa diisi. Kalau harganya Oh ya, belum pernah pakai. belum pernah kan, saya pernah ngeliat Tapi ada pernah aplikasi, lihat, ya. ada aplikasi bank ini. Saya ngeliat loh kok bisa diisi tipsnya. Gimana kalau caranya aku ngisi bayar 100.000, aku tipsnya minus 50.000. Lah berarti kan yang terbayar 50.000 dong. Iya. Nah yang kayak gini kan sebenarnya yang mengamankan adalah developernya. Jadi developernya itu mbok ya semua use case dicek. Jadi jangan sampai nanti diabaikan semua, jangan sampai oh ini kita Atau mungkin berdasarkan flag barangkali ini. cuma bisa diisi plus. Plus, doang. bisa minus. Ya makanya atau dibalik misalnya ini tipsnya malah lebih besar daripada si ini ya. Iya. Nah kayak gitu itu sebenarnya balik lagi ke si issuernya, karena kan kalau kita sebelum live dengan menjadi kris issuer itu ada beberapa skenario yang diminta dites sama si principalnya, sama si Oke. switchernya. Sudah lulus ini belum? Sudah, mana bukti tesnya? Kalau misalnya oh ini nggak lulus lah, sampai ini benerin dulu gitu. Jadi si issuernya si switchernya juga menjamin bahwa sebelum connect ke gue, lo harus sudah secure dulu ya. Kalau enggak kan kasihan si usernya atau si penggunanya kalau sudah bisa, zaman dulu kan check out QT-nya minus 10. Ya udah kirimlah 10 MacBook yang segede-gede gabut harganya.
Jadi pengamanannya sih memang kebanyakan di manusia sekarang, masih dari sisi usernya sebagai pemilik uangnya, kemudian dari sisi merchantnya juga harus aware dengan logo Krisnya jangan sampai diganti dengan logo yang lain. Karena kan nyetak itu sesimpel, oh kalau itu jangan dicoba, kita sobek semua, tapi cetak dulu di tempat percetakan, cetak lain gitu-gitu. Ya kayak gitu kan sebenarnya diamankan juga yang Krisnya itu. Jadi kadang-kadang saya juga kemarin tadi belanja di sebuah tempat, Krisnya itu nggak ada logo GPN-nya. Saya bilang, loh Pak, kok Krisnya kayak gini? Oh iya itu asli kok Pak, ini dari saya scan. Bilang benar. Dia bilang, Pak ini bisa jadi dikira ini QR menu Pak. Saya bilang. Jangan sampai nanti orang jadi, makanya kalau dia support Kris, Menu harusnya restoran. iya, harusnya Krisnya itu ada logonya, ada NMS-nya, ada issuernya siapa kan ada di bawah Iya, lengkap situ. ya biasanya Iya. ya, itu kan. Di tengah kan kadang ada logo kalau Nggak misalnya cuman di GoPay, Krisnya bukan doang. logo QR-nya doang gitu. Nah, jadi kayak gitu sebenarnya edukasi, saling edukasi lah. Customer-nya biasanya nggak nge-scan, oh jangan-jangan ini punya kasirnya, bukan punya si Iya, betul. bosnya. Bisa kayak gitu. Ada ide. Ini sebenarnya sudah boleh dipercaya, cukup Oke. aman dan menggantikan pembayaran yang konvensional gitu ya, Iya, terutama iya. yang masih pakai duit, yang pakai masih kartu ATM dan lain. Mengingat sempat ada viral kan yang bilang jangan Nggak, percaya bisa dicolok apa segala itu kan. Karena masih ada, Betul. saya ngelihat masih ada beberapa campaign yang Nggak mau pakai Kris. apa namanya downgrade lah ya, Kris Iya, ya, iya. gitu Nggak ya. berhubungan sama tarif ya. Dengan isu belum itu pertanyaan terakhir. Nggak. Mendowngrade apa namanya pemanfaatan Kris ini gitu ya. Ya moga-moga bukan isu-isu. black campaign maksud saya, black Iya, campaign. Bisa jadi itu black Bisa jadi campaign black gitu. campaign. Karena kan ini cukup masif gitu kalau di media sosial ya. Itu saya ngelihat mendowngrade apa namanya terutama dari sisi security ya. Jadi FUD lah ya gitu ya, Fear, Iya. Uncertainty and Doubt gitu ya, menimbulkan keraguan-keraguan terhadap sistem pembayaran dengan menggunakan Kris ini. Padahal sebenarnya kalau diceritakan Om Tintin tadi, menurut saya sih sudah layak untuk dipercaya gitu. Iya, iya. Ya mungkin secara simpel nanti ya, nanti kalau yang detailnya skenario mungkin kita bisa bikin satu sesi Satu sendiri. sesi. Itu sama pen tester jangan sama saya. Kayaknya dia udah Dengan awam maksudnya. Dengan ini awam. udah injury time juga gitu. Ya, yang dengan awam. Karena ini banyak juga kan itu mengedukasi merchant juga dan juga user Ya. yang awam ya. Bagaimana tadi? Nah ini sebagai merchant ada titipan pertanyaan nggak nih dari yang Belum nanti yang di nanti Tanah Abang? yang di sisi berikutnya. Sekarang sih kurang percaya gitu kan. Saya masih kurang Mungkin percaya. biar agak-agak kita jangan downgrade juga dengan yang namanya Kris itu nggak aman. Sebenarnya kan ada banyak orang yang karena ada hal yang lain, mungkin tadi ada MDR 0,7. Kan kalau kita ngasih gede, gede banget 0,7. Mohon diingat ketika merchant itu 0,7 nggak gede loh ada dibandingkan yang dengan bilang tadi. gede. Ada yang bilang gede Enggak. karena kan meters. Harga Iya. nggak boleh naik loh kata BI. Kalau dibandingin tadi. Nah gini, karena merchantnya tidak pernah bukan pakai Visa Cashless Master. Oh, Dari biasanya langsung. transfer Iya. biasa. Langsung dari dompet. Bukan Iya. dari transfer biasanya. Dari Oh, dari transfer transfer. Di biasa. BCA tulisan transfer langsung. Tapi kan kalau misalnya dia punya Cuman biaya bulanan doang ya. banknya bank BCA, saya nggak punya BCA kan kena biaya Ya, itu ada kesulitan itu. 2.500 segala macam. Nah, Cuman- tapi kalau dia nerima cash, mohon diingat bahwa ada namanya cost handling dari duit cash. Jadi kan nyimpen duit cashnya di mana, itu kan berarti anggaplah 0,7% itu biaya menghandle si cash tadi di laci itu biar nggak ada duit. Ya, Mungkin maksudnya- abuse sama kasirnya, bukan berarti kita nggak percaya sama kasir, tapi kan ada oknum yang ada kesempatan nih ambil duit. Itu bisa jadi pertama. Iya, Tapi iya. orang-orang malah ngebuatnya Kris tuh nggak aman. Kenapa? Karena nomor rekening kita kelihatan. Kris tuh nggak aman karena itu duitnya bisa atau kesedot sendirinya. Banyak cerita-cerita yang di sosial media itu yang nggak jelas, yang setengah-setengah. Mungkin dia sendiri menutupin, dia malu bahwa dia melakukan kesalahan atau dia kena social engineering, atau memang karena dia sendiri nggak tahu proses itu. Makanya forum-forum merchant itu dikumpulkan oleh si issuernya itu juga harusnya sering ada. Kemudian juga harusnya Dan juga ngajak kompor harusnya. Ngajak kompor harusnya. Dan sebenarnya tadi yang diceritakan itu udah terjawab semua. Ya jadi sebenarnya memang itu yang Tapi tadi tetap, saya ini maksudnya tanyakan. edukasi itu kan harus selalu Edukasi, tetap. betul. Sambil ngajak kompor, Om Tintin juga Kita diajak, komporin. kita komporin supaya Iya. lebih Jadi, positif. Karena, sorry, balik tadi ya, mungkin karena kita bandinginnya sama Visa sama ini lebih kecil. Tapi mereka kan tidak melakukan transaksi apa-apa, hanya tidak pernah keluar kos. Oh, satu Dengan lagi. cash, karena itu kan. Satu jadi lagi, merasa- settlementnya kapan coba? Dapat duitnya kapan? Kalau saya scan hari ini.
Kalau cash tactile effect-nya hari ini saya Hari transfer, langsung juga. hari ini ada duitnya. Bisa saya settle. Oh, kalau Chris nunggu Kalau ya? itu ada settlement tergantung dari pihaknya. Kalau misalnya dia bilangnya hari kerja, lah besok long weekend, modal sampai modalnya nggak cukup untuk besok. Betul betul ada isu itu ya. Nah, Itu tapi Itu jadi kan apa? pecel lele langganan saya, itu tadi yang nasi uduk tadi, itu dia settlementnya 1 hari kalau nggak salah. Ya T+1 ada Ya ini yang makanya perlu di compile, diedukasikan sehingga dia value tadi 0, berapa persen itu kan bisa diperbandingkan tadi. Kalau dia simpan kan di laci sendiri bisa jadi fraud oleh Yeah. karyawan, dia Ya, juga betul. harus ngantar ke bank dan Ada biaya risiko parkir, handling ya. biaya apa gitu kan. Ada risiko handling cash tadi. Ya. Ya, makanya tapi bukan berarti kita meremehkan 0,7% tadi ya, tapi kan duit adalah duit. Karena kan kalau misalnya UMKM kita carinya M mikronya. Itu kan beneran duit mikro, itu modal dia, duit. Jadi yang kita underestimate, oh cuma 0,7 kok, jangan. Ya, persoalannya Ya. jadi persoalan cash Jadi flow persoalan ya. cash, iya. Oh ini Pak, nanti ini udah. Tapi yang jelas kita bilangnya bahwa kita edukasi bahwa tadi misalnya dari sisi penggunanya itu kita edukasi, jangan sampai ini ya kena contact over gitu. Kemudian kita juga lihat, oh penyelenggara PJP ini aman apa enggak, kemudian dari si Chris acquire-nya ketika kita scan ini bener nggak nih, ini tokonya toko pecel lele tapi kok tulisannya Win 88, lah ini apaan gitu. Bukan itu Langganan judulnya Loh, ya. bukan aku ngomongnya Itu juga ngomongnya itu yang negatifnya ya, tapi yang positifnya juga nanti harusnya juga di sisi yang lain. Di sisi yang lain. Turunin juga lah, nanti diomongin ke komunitas yang punya gawe tadi. sana itu. Ya. Di sini kita Oh, ngomongin. iya, sana, ya. Om Didi kan setuju juga kan? Setuju. Kan bagaimana kita cinta Dan itu salah rupiahnya satu kan ini- barrier ya. Ya, salah satu barrier. Iya. Jadi kan kita katanya mau mendukung mikro juga. 0,7 tadi Ya juga sama berat. seperti tadi pada pada saat KYC awal gitu ya, ada minimum yang kebanyakan UMKM yang Jadi betul-betul anggap UMKM gitu emang Anggap sulit. ini akuisisi dulu lah ya kan, sampai certain amount. Saya kira itu kan Bisa. masalahnya itu bukan masalah teknis ya, tapi masalah regulasi ya. Jadi itu mungkin ya kalau urusan regulasi tentu yang beliau-beliau yang Ya, berwenang. Kalau saya sih tadi sebenarnya yang paling utama menjawab persoalan Ya karena Om isu Didi tadi security. menyebutkan ini, dia juga mengingatkan bahwa itu kan cukup besar bagi Betul. merchant dan Betul, ininya kan. sepakat, ya. Tapi di satu sisi saya bilang juga supaya para regulator atau yang penyelenggara ini juga memikirkan kan. Sebenarnya Karena ada kan sama-sama. layeringnya. Kalau mikro itu 0,3. Kalau yang 0,7 kita itu adalah merchant yang besar. Mungkin tokonya kan gede. Makanya Tokonya gede, transaksinya Iya, makanya. belum Om. kan namanya ada Kan, namanya kan itu penilaiannya kan di banknya penilaiannya kan dari ya, dari cash flow-nya. Dari Jadi cash flow ya. kalau kita scan Kris itu ada kodenya. Apakah ada UME? UME itu berarti dia agak gede. Kalau misalnya ada namanya lagi UMK ya, kecil. Jadi ada kodenya. Kalau kecil itu 0,6 ya atau berapa saya lupa. Nggak, Kalau mikro 0,3. kalau nggak salah juga di ini Kalau di 100.000 bukannya 0. bahwa itu transaksinya. Itu beda. Itu Transaksinya. Ya, transaksinya. itu jenis dari merchantnya. Kalau merchant mikro itu 0,3%. Merchant yang menengah itu berapa ya? 0,6 saya lupa. Terus kemudian merchant yang menengah dan besar itu 0,7. Seingat saya ada ini juga ada parameter status perpajakannya juga. Oh, itu proses pendaftarannya itu. Ya, Makanya maksudnya pada waktu MDR-nya itu. pendaftaran. Iya. Yang menetapkan tarif MDR-nya itu berapa, itu salah satunya itu tadi ya. Ya. Ya, itu kalau penilaian omset kan udah jelas ya. Dan kemudian Jangan juga ini coba-coba tadi pajak. manipulasi data itu. Mana Iya, kita pajak. yang main langsung pejabat ini semua APH main semua tuh pemalsuan pajak lah atau segala macam. Nah, jadi memang kan kalau mau demi negosiasi MDR-nya ya silakan tanya sama acquire-nya dia mau ngelihat apa. Jadi kan kalau misalnya untuk donasi kan di masjid, di gereja itu 0%. Jadi Dan 5.000 itu kebijakan dari banknya ya. itu ada kategorinya sudah ditentukan, jadi nggak ada MDR itu berapa. Cuman Oh, masalahnya di regulasinya ada ya. udah disebutkan, tapi ketika kita ngajuin, boleh nggak saya jadi mikro aja? Lah, sampean kan transaksinya gede gini kok. Maksudnya yang putuskan bukan si nasabah ya, tapi si Iya. Jadi dia ada due diligence-nya berapa itu. Jadi kalau transaksi pemerintah bayar pajak, ada yang di QR itu kan, kalau kemarin kelebihan pajak ya, kalau kelebihan pajaknya kurang pajak 20 juta ya nggak bisa pakai kris lah. Itu yang jadi kita bilang bahwa Kris itu sebenarnya sih cocok untuk transaksi yang kecil. Maka tadi baik lagi kalau untuk mengamankannya, jadi ada berbagai pihak yang harus diajak. Jadi issuernya juga, si aplikasinya,
pembuatnya harus aman, kemudian API dijaga apa enggak, dan jangan lupa manusianya juga diajak, edukasi lah. Jangan sampai ketika di scan tokonya jelas-jelas ini namanya kok apa gitu. Kemudian merchantnya juga, si kasirnya juga, jangan cuman oh ini di bos gitu. Ya udah mending jangan itu lah bos. Sampai jaga Harus sini ada aja SOP tuh. ngeceknya Daripada ya. saya yang rugi, saya yang suruh ganti. Jadi sebenarnya kita ajak edukasi. Saya juga kalau misalnya ke tempat-tempat itu kita ajak Pak, Mbak, kalau ini mana udah dicek belum? Oh, Ya memang ada di kadang, bos gitu. kadang dia nggak sadar memang, dia dan tidak mengerti ya. Memang nggak ada SOP yang apa untuk cek dan recheck itu tadi saya ngelihat sih kebanyakan nggak ada. Iya, Jadi betul. memang kalau di attack dari sisi itunya bisa. Iya. Ya, dan memang udah kejadian kan beberapa waktu yang lalu kan ada video yang sampai Nah, berapa nanti juta. kalau Sobat Kompor ada solusinya entah apa yang secara ini bisa, Ah, iya. nah, Dituliskan aja di kolom atau komentar. bikin aplikasi tertentu nanti supaya post dan ininya bisa nyambung. Iya. Udah ada, Pak, ini kayaknya udah injury time. Iya, Iya, coba Nah, nggak satu Ada lagi. pertanyaan terakhir yang Ya ini saya yang soal tanya. Om Trump. Waduh. Ya, saya tanya Om Didin aja, tapi nyerempetnya ke sini gitu. Oh, kok nanyanya Itu Chris itu ya Chris itu kenapa masuk dalam negosiasinya tarif Trump gitu? Oke, ya mungkin nanti kita perlu Kan tanyakan komentarnya kita Om udah Didin. bicara kan kita udah tahu nih banyak banget. Kalau yang Positifnya- saya baca gitu ya, Nah. dan kebetulan memang belum masuk di AI gitu ya. Kalau kita tanyain ke AI-nya juga kurang paham gitu ya. Kayaknya paham belum update, terhadap Trump karena isu maksudnya. baru. Jadi kan memang menurut saya sih ini agak aneh gitu ya, karena negosiasi yang terkait dengan neraca perdagangan ini kan dalam hal komoditi barang nyata ya. Nah ini nggak ada hubungannya sebenarnya dengan Service. services yang permintaan terutama Visa dan Mastercard ini yang dijadikan poin negosiasi oleh pemerintah Trump gitu ya terkait dengan Karena kalau dibandingkan service to service kalah kita. tarif neraca yang berkaitan dengan neraca perdagangan tadi itu. Iya. Jadi kan kalau kita lihat tadi kan ini nggak ada hubungannya dengan kita jualan tekstil, kita jual atau kita beli minyak dari Amerika kan nggak ada. Iya. Jadi gimana Om Tin? Sebenarnya sumbernya itu kan ada rilis report dari USTR ya. USTR itu kan dia tuh ngebahas semua USTR ini kan otoritas trade representative ya, Iya. namanya juga, saya lupa singkatannya. USTR tuh dia tahun 2005 ini merilis report dan semua negara di list 2000? oleh dia. 2025 ini. Jadi Oh, awal tahun baru, ini. baru, iya. ya. Jadi kemarin itu saya sempat lihat ada 339 halaman. Berapa halaman? 300 halaman lebih. Langsung cari control of Indonesia. Itu bukan ngomongin Oh berarti bukan cuma Indonesia bukan, aja? Thailand juga ada, Oh, ada. oke. Thailand itu mereka dikomentarin juga ada namanya Thailand BAT. Kan kalau kita kan NSICS, National Standard for Indonesia Chip Card Specification. NSICS itu yang ngatur chipnya GPN tadi. Thailand juga ada dibahas. Cuman di dokumen yang versi tahun ini tuh nggak ada nyebut NSICS, cuman di segel Thailand. Saya baca lagi, di Indonesia itu apa? Bahkan makanan halal yang disertifikasi wajib pun itu di tanda kutip dianggap sebagai barrier untuk US company masuk. Kenapa? Karena kita harus certified halal gitu. Lah kan kita orang ada undang-undangnya, kan, undang-undang jaminan halal kan. Jadi itu pun diributin. Jadi bukan cuma payment system doang. Nah, balik lagi ke fokus kita sekarang yang namanya payment system diributinnya adalah tanda kutip. Satu, US companies itu nggak bisa dengan mudah masuk ke Indonesia karena kalau untuk payment system dia untuk switching nih dia maksimal ownership 20%. Jadi dia tidak punya kontrol terhadap saya udah invest dana di Indonesia banyak tapi saya cuma punya kontrol 20%. Atau kemudian untuk dia non bank dia ada peraturan dari PBI tentang PIP tadi itu kan PJP dan PIP yang non bank itu kepemilikan asing boleh 85%. Tapi voting rights-nya itu maksimal 49%. Itu yang dikomentarin. Jadi dengan demikian bilang, oh nanti kalau kita mau membuat trade di Indonesia, ini barrier banyak banget nih nggak bisa. Yang diributin sebenarnya itu. Sebutinlah, baru kemudian ada namanya GPN tuh baru masuk tuh. GPN, oh Indonesia mewajibkan kalau switchingnya itu nggak boleh pakai international domestic. Nggak nyebut di belakangnya siapa, tapi adalah US companies. Jadi dia juga oh berarti kita nebaknya kemana nih? Ya jadi kan yang beredar di lain kan nyebut Visa Master, tapi di dokumen itu nggak nyebut Visa Master. Oh, Jadi jadi bisa Master, bisa yang lain, bisa gitu. MX gitu ya. ya. Nggak tahu juga kita. Nah, kemudian saya baca lagi di dokumen itu. Kemudian kalau tadi GPN itu karena harus local switching domestik, jadi switching luar nggak boleh masuk. Kemudian yang tadi itu
kartu kredit. Kalau pernah tahu SP2D itu kan cash kan, pakai petty cash. Nanti ada namanya kartu kredit Indonesia, itu government credit card, logonya GPN. Mau beli ATK, mau beli segala macam. Ada kartu sekarang kredit udah ada? KKI namanya. Sudah ada ya? Saya baca-baca di Google ada sih, cuman saya bandingin pernah lihat. government credit card lah. Pemerintah punya kartu kredit buat apa? Ternyata untuk yang pembayaran. LPD, yang bagian dari kasir tadi, instead of ngeluarin SP2D atau pakai ngambil petty cash yang tanda kutip rawan belok-belok, ini digesek. Jangan sampai ini digeseknya ke belanja makan-makan ya. Itu ada pengawasan sendiri. Tapi kartu kredit itu pakai kartu kredit GPN. Nah sebenarnya kalau itu saya tahu isunya sih karena pembayaran mundurnya. Oh Iya, iya. ya. Jadi kalau kita pakai kelamaan SPP segala ya. macam mau 6 bulan Nggak kemudian kuat itu belum ya. kebayar. Iya gitu. betul. Nah jadi sebenarnya yang di fokus dalam untuk payment system itu. Jadi kalau kita ngelihat kenapa sih Donald Trump menyebutkan bahwa Indonesia ini ada trade barrier di situ kan? Bukan Donald Trump-nya lah ya, pemerintahan Trump ya. US government ya. US government ya. Diwakili Trump, tetap Ya, Trump saya ngomongnya. tapi makanya itu dijadikan menjadi negosiasi untuk itu. Sebenarnya kan mereka tuh udah lama approach ke Indonesia. Ini kok kayak gini sih, switching company harus di lokal di Indonesia. Itu kan sebenarnya di era balik itu agak jauh lagi mundur, PP 82 2012 kan ada kewajiban data center Indonesia kan, which yang dirubah menjadi PP 71 tahun 2019 boleh data center di luar Indonesia Itu termasuk yang disinggung. Itu termasuk yang disinggung. ada kecuali untuk sektor sektor ekonomi dan pembayaran sistem pembayaran. Artinya kan menuju ke peraturan BI lagi. Perbankan dan sistem pembayaran. Iya, artinya menuju ke peraturan BI lagi nih. Peraturan BI nggak berubah. PP 71 boleh berubah di luar negeri. PBI yang nggak berubah dan menjadikan. Dan itu dikecualikan di PP 71. Iya, di PP 71 itu dikecualikan. Makanya tadi baik lagi ke PBI tadi bahwa masih ada peraturan ownership maksimal 20%, kemudian yang untuk si switching, kalau untuk yang non bank itu dia maksimal 80% tapi voting rights-nya cuma masih 49%, itu diatur di sana dan itu yang membuat lah kalau gitu kita di Indonesia jadi nggak untung dong karena kita nggak punya controlling rights di situ. Jadi saya nebaknya ke arah ke sana. Makanya di nego kita kena impor tarif. Kalau misalnya barang kita ditaruh masuk ke Amerika kena pajak 47% katanya, bukan 32%. Itu menjadi Sekarang nih, negosiasi. Iya, sekarang. Dulu kan katanya cuma 10. Kemudian awalnya 32. 34. Awalnya 32. Kemudian pas di nego jadi 47. Ini nego malah naik, bukan turun gitu. Nah, Karena ditambah. iya, nah makanya jadi sebenarnya disitulah yang mau kita mau bilang bela negara, cinta rupiah tanpa senjata itu ya mau nih patuh dengan sana ya silakan. Kan ada juga pintu untuk negosiasi. Sebenarnya kalau untuk kenapa ini saya menangkap, karena tadi itu kan potensial loss-nya itu lumayan gede. Jadi nggak ada switching fee dan ketika mau diambil pun di sana kan nggak ada tanda kutip celah untuk mereka. Loh ngapain kita membuat company yang cuma 20% ownership gitu, atau untuk yang non bank 80% tapi voting power-nya 59%. Jadi yang kayak gitu itu sebenarnya hal yang menjadi, kalau saya coba nangkap itu sebenarnya itu yang diinginkan untuk dinego diturunin dong. Yang di dokumen USTR itu apa, yang beredar di media-media itu tuh apa? Ternyata baru nyadar, oh ternyata ini kalimat-kalimat yang tadi itu yang harus mereka bilang, oh ini harus ini menjadi permasalahan karena trade barriers bagi mereka. Jadi kalau ngelihat insight ini tadi ya, jadi pemahaman saya ini jadi berubah, jadi bergeser. Sebenarnya sekarang yang kita negosiasikan adalah surplus dan defisit neraca perdagangan dengan Amerika terkait dengan komoditi-komoditi ini, berarti malah salah alamat dong. Karena sebenarnya ini justru dijadikan alat oleh Amerika untuk menego urusan yang lebih gede menurut saya. Makanya tadi saya bilang tadi goods and services, goods-nya ada. Bahkan Jadi sebenarnya mau dia nego kan sebenarnya yang services, tapi kan ada bagian misalnya untuk makanan tuh. Ini kenapa sih ada kewajiban sertifikasi halal? Itu kan kalau makanan dan produk itu kan harus ada sertifikasi halal, itu ada rangkaiannya. Jadi produk Amerika nggak bisa langsung masuk, tapi harus dulu kena proses segala macam ya. Itu kan sebenarnya untuk melindungi dan ya itu kan memang kebutuhan kita. Jaminan makanan, jaminan undang-undang jaminan halal ya, saya lupa. Undang-undang jaminan halal. Report tadi itu sebenarnya adalah nunjukin daftar kerugian yang dialami Amerika dari sudut pandang Amerika, kesulitan yang dialami Amerika di dalam hal perdagangan dan
ekonomi ya di Iya. seluruh dunia gitu. Dan kebetulan kalau yang Indonesia isunya itu. Gitu. Oke. Yes. Ya kita juga harus buat list juga dong kesulitan kita ke Amerika. Banyak. Kesulitan utamanya kalau Kayaknya lu yang akeh gitu Duit ya. bisa. karena nggak punya duit. Satu Bikin kan orang ya. kurang duit ke sono. Ya, kita yang deket-deket aja. Paling jauh juga Singapura. Orang soal lu kesana sekarang diusir. Ya. Jadi ya kita udah lihat bahwa itu kepentingan kita juga, makanya ada kaos ini juga. Jadi kita Ini kita jadi dukung lah. kita harus Cinta mempertahankannya Indonesia. juga kan. Ya. Kenapa kita harus Kenapanya. mempertahankannya udah tahu lah ya. Atau mau coba disimpulkan kenapa aja yang paling utama kenapa? Ya kalau menurut saya sih persoalan utamanya adalah Amerika dalam hal ini itu merasa dirugikan gitu ya, karena kan memang ekonomi terbesar Amerika itu kan bisnis finansial ya, duitnya gitu. Jadi kalau salah satu instrumen utamanya dia di dalam bisnis finansial ini dalam hal ini adalah pembayaran, itu dilokalisir oleh Indonesia, ya dia akan kehilangan cuan, gitu aja gampangnya. Jadi itu Ya, sebenarnya. makanya, tapi kenapa kita harus mempertahankan? Berarti Om Titin. Oh iya dong, kalau kita harus Om Titin jawab coba. Oh, misalnya Om kalau Titin. menurut saya nih, ini Hmm. sebelum Om Titin ya. Kalau menurut saya sih memang kita harus begitu supaya memang kemakmuran yang tercipta dari sistem pembayaran tadi itu di retain di dalam negeri ya. Jadi menjadi Ini milik harga kita. mati juga atau gimana gitu maksud saya? Iya. Sebenarnya kenapa harus dipertahankan, mungkin balik lagi. Kalau misalnya kita balik lagi ke era sebelum GPN, itu kan artinya kita akan ada demand terhadap USD kan, ada kebutuhan terhadap USD yang akan menciptakan seolah-olah ini USD menguat ke Indonesia karena Iya. demandnya tinggi. Jadi Itu menjadi, kalau saya kan sensitif terhadap USD itu karena sering subscription segala macam dan USD segala macam itu kan ya memang mau nggak mau ujian sertifikasi kayak ujian apa CSSP misalnya itu di USD, ujian PCDSS USD, OSCP USD, nggak ada dalam rupiah. Ada setelah nonton Netflix, Disney, Betul. udah betul. setelah dalam rupiah. Tapi setelah nggak tahu di- PT-nya ini juga kali ya. enggak, setelah dikonversi ke kurs. Nah, ya makanya, jadi tetap aja USD Makanya. sebenarnya. Enggak, kalau Netflix sudah harga Indonesia emang. Iya. Jadi bukan konversi kurs. Nah itu makanya. Ya, tapi kan dia harus bayar toh. harus Iya, bayar iya, betul. dalam certain amount. Jadi kalau misalnya langganan iCloud juga kan dalam casnya dalam rupiah sekarang udah, tapi Iya, kan tapi kan beberapa belakangnya kita nggak tahu. Nah, diinduk di belakangnya. Beberapa provider tadi sudah harus pakai kayak OTT itu sudah harus pakai harga Indonesia. Kurs rupiah. Jadi nggak peduli kursnya naik turun, Dia harganya tetap peggingnya di segitu. situ. Ya itu makanya, jadi kalau misalnya beberapa industri yang masih membutuhkan international supplies yang belum ada supply di Indonesia, itu kan ketergantungan terhadap USD kan masih ada. Jadi makanya kalau misalnya beberapa sektor yang misalnya kalau eksportir mungkin wah USD naik nih enak nih, yang importin pelabaka. Jadi sebenarnya bukan dari sisi saya sebagai praktisi IT yang harus setiap 3 tahun sekali certified segala macam dan gaji gitu-gitu aja. Tapi kan gaji dalam rupiah. Kalau kita nanya siapa yang gaji Sertifikasi kita? dalam Indonesia, sertifikasi dalam USD. Jadi demand terhadap USD atau volatilitas USD itu mempengaruhi eksistensi. Itu kalau dari sisi. Kalau mungkin kalau dari sisi yang nggak langsung, itu kan ketika USD naik, semua barang ikutan naik. Latah banget, naiknya semua. Padahal nggak ada komponen berapa dolar ya? jauh ke belakang. Tapi kan mungkin karena dia di segmen yang di ujung, ternyata oh ini gara-gara ongkos impornya Pak, oh ini gara-gara percetakan yang harus ini yang jadi naik, oh ini karena jadi beberapa segmen kita tuh masih ada beberapa supplies yang harus mau nggak mau Di dalam ekosistem iya, supply chain-nya itu masih ada betul, ketergantungan terhadap terhadap. USD. Nah yang kayak gitu sebenarnya kita bisa ngelihat lagi sebenarnya memang beberapa sektor itu sensitif terhadap USD mungkin nggak sadar aja atau naik aja harganya. Jadi kenapa dipertahankan ya? Ini salah satu bentuk mempertahankan yang namanya kemandirian ekonomi Indonesia. Jadi dengan adanya ya udah kita buat GPN sendiri, kata switching sendiri karena 9 tadi berapa 97% 97%. datanya itu lokal ya bener, ngapain ada namanya cost of transactions yang lebih mahal, belanja zaman dulu di mall
ambasador BlackBerry, mungkin zaman bapak pasti kan BlackBerry ya, Cek. BlackBerry 3 juta. HP batangan gitu. Nokia. Kalau beli cash gini, kalau beli kartu kredit segini, jadi kan kayak gitu sebenarnya ujung-ujungnya akan kena di semua segmen. Jadi makanya yuk kita ikutan mempertahankan menggunakan produk-produk seperti ini, Kris, kemudian GPN, NSCCS juga, itu karena balik lagi untuk kita ngelihat stabilitas nilai tukar mata uang rupiah kita itu ya dengan cara ya less demand. Mungkin kita enggak kita protek lain itu kalau jatuh hutang jatuh tempo hutang USD-nya gede banget. Ya, itu satu segmen. Satu segmen kita kan kalau misalnya UMKM atau rakyat kecil kayak kita ini bersatu, katakanlah yang 300 juta atau 200 jutanya itu pakai transaksi mikro semua. Ya akan sama mungkin dengan transaksi yang dibuat oleh perusahaan luar. Setuju sih, setuju aja. Mirip lah tadi. Jadi gua ngelihat dari sisi kalau saya mau tadi komentar itu manfaatnya ya, tadi. jadi pertahankan harga mati ya. Bukan NKRI. NKRI ya. Karena kan cinta rupiah, bela negara tanpa senjata. Nah, rupiah bela negara tanpa senjata, selamatkan Kiris harga mati gitu kan. Jadi yang lain nego-negoin, yang Kiris jangan ini gitu. Jadi ini untung level makro gitu, tapi kalau dipajekin mintanya mikro. Oke. Beberapa hal yang banyak tentang Kris itu apa hubungan dengan GPN, kemudian bagaimana cara kita mengamankan, kita juga share responsibilities kita sebagai pengguna, jangan iseng install APK, install Kris segala macam gitu kan, juga ada edukasi lainnya lah yang mungkin Sobat Kompor udah pernah ngelihat video-video dari Om Didin dan lain. Untuk keamanan ya. Untuk keamanan. Kemudian dari sisi pengembang aplikasi Kris Iswing juga itu harusnya lulus pentest, ya pentesternya jangan nyari yang abal-abal, pentesternya benar pentest, dan hasilnya tuh harus ada namanya due care dan due diligence. Kita memang harus melindungi yang namanya customer kita kayak gini-gini nih. Jadi nanti ketika kita submit untuk sebelum dapat Kris acquire, jadi akan dilihat ini sudah lulus kok, BCD scanner lulus. Jadi itu juga akan meningkatkan nilai kepercayaan dari penggunanya, kemudian ekosistemnya akan jadi terbentuk yang aman. Jangan lupa juga edukasi merchant. Ingat merchant itu edukasinya bukan cuma sekedar flyer-flyer. Orang zaman sekarang tuh edukasi kalau nggak viral nggak ngerti. Jadi ya udah buat aja viral sana. Oke, terima kasih Om Titin. Ya, episode kali ini sudah memberi kita pencerahan gitu ya. Kalau menurut saya sih yang pertama, yang paling utama bahwa Kris dan sistem pembayaran GPN layak untuk kita percaya dan terus kita gunakan dan kita kembangkan gitu, dipromosikan, diviralkan gitu ya. Terutama dalam hal keamanan ya. Tadi sudah kita banyak diskusikan, sudah kita elaborasi, sudah mencapai level keamanan yang cukup bagus ya. Sehingga ini menjamin keamanan dari transaksi kita dan data pribadi kita. Kemudian yang kedua, bahwa Kris dan GPN ini adalah upaya bangsa kita untuk mandiri dan menyimpan hasil kekayaan ekonomi yang diputar di dalam sistem pembayaran itu tetap berada di Indonesia, tidak keluar ke asing, dan kita tidak didikte oleh asing ya, dalam hal ini salah satunya Amerika gitu ya, di dalam kita mengembangkan ekonomi dan ekosistem transaksi di Indonesia. Saya kira itu sih. Ya. Om Parlin ada yang Ya, saya ini kan kita perlu sosialisasi ya tadi dari issuer dan satu acquire. Nah, ini teman-teman dari issuer dan acquire udah lihat nonton Kompor, mungkin bisa mensponsori kita. Iya kan? Itu pesan sponsornya Kompor ya? Iya, supaya kita bisa sosialisasi juga ya kan. Kita bisa ikut Om Didin memperjuangkan. dan Om Didin, nah ini Din ini siap kok untuk mendukung gitu kan ya. Nah, demikian kalau dan sobat-sobat Kompor ada saudaranya yang ada di issuer atau di acquire, tolong bisa dikabarin gitu. Iya, kepada untuk mereka. nonton gitu ya. Dan Untuk kasih nonton komentar. Subscribe jangan lupa. Ya itu yang pertama. Yang kedua, kalau punya saudara di issuer atau di acquire, tolong diomongin gitu ya. Ambil kecil. Oke, demikian sobat Kompor. Salam Kompor, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dah. Salam Kompor. Salam Kompor. Kompor.
Selamat Bisa. hidup.